Bab 871, Misi Istana Dewa Bela Diri. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Meskipun ras kuno itu jumlahnya sedikit, mereka sudah menjauh dari konflik alam Kunlun dan menetap di surga berbintang. Namun, orang-orang bodoh yang tinggal di benua Kunlun semuanya adalah satu dari 10.000 talenta luar biasa. Setiap salah satu dari mereka akan menjadi jenius iblis mutlak yang mengincar di Wuk. Petik 2. Betul sekali. Bagaimanapun, kultivasi kakak senior Xiao Chen masih terlalu rendah. Sangat disayangkan dia menyia-nyiakan 2 tahun. Petik 2. Mengapa kalian semua memuji orang lain, membunuh guntur kami? Tidak peduli apa, kakak senior Xiao Chen adalah orang sekte langit tertinggi kita. Bisakah yang lain dibandingkan dengannya? Petik 2. Saat para murid generasi muda berdiskusi, mereka mulai membandingkan Xiao Chen dengan para jenius baru yang baru saja terkenal. Ketika Han Qinghe melihat generasi muda terlibat dalam diskusi yang intens, dia mengungkapkan ekspresi puas. Tidak peduli apa, mampu menghasilkan karakter legendaris seperti Xiao Chen adalah dorongan besar bagi moral sekte langit tertinggi. Han Qinghe mengulurkan tangannya dan mengumpulkan sesepuh sekte dalam yang hadir di sini bersama-sama. Dia berkata, semuanya, apakah kalian semua puas dengan kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen sebelumnya? Haha, hanya berdasarkan senyum tetua pertama, kita sudah tahu jawabannya. Secara alami, kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Petik 2. Memang, sekarang, Xiao Chen tidak perlu takut ketika menghadapi petapa bela diri kelas superior biasa. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi sekelompok tetua, dia memasuki pemikiran yang mendalam. Sepertinya ada lebih dari apa yang mereka katakan. Memang, seperti yang diharapkan Xiao Chen, Han Qinghe melanjutkan, bagus, mengingat ini, Xiao Chen akan memimpin misi dari Istana Dewa Bela Diri kali ini. Semua orang tidak keberatan dengan ini, kan? Petik 2. Yang lain semua menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menentang keputusannya. Namun, Xiao Chen bingung. Han Qinghe menoleh dan berkata, Xiao Chen, kamu mungkin baru saja kembali ke alam Kunlun, tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat. Mengingat situasi kacau sekarang, saya yakin Anda pasti merasa sangat gelisah juga. Petik 2. Xiao Chen tetap tenang dan tenang. Dia memandang Han Qinghe dan berkata, Penatua pertama, katakan saja pikiranmu. Selama itu adalah sesuatu dalam kemampuan Xiao Chen, saya pasti akan menerima tanggung jawab. Dengan sedikit anggukan, Han Qinghe menjelaskan, Istana Dewa Mayat saat ini menyerang salah satu bintang sumber daya yang dikendalikan oleh Istana Dewa Bela Diri. Situasinya sudah berbahaya dan terlihat buruk. Namun, 3 bulan yang lalu, Master Muda Sekte dari Gerbang Langit Berlumpur Domain Primal Chaos memimpin sekelompok pembudidaya lepas untuk mencoba dan memancing di perairan yang bermasalah. Istana Dewa Bela Diri mengirim surat ke beberapa sekte peringkat 9 untuk mendapatkan bantuan. Sekte langit tertinggi kami adalah salah satunya. Awalnya, saya berencana untuk mengatur agar Anda pergi ke Starry Heaven Silver Lake, konflik antara 5 ras utama adalah yang paling ganas di sana. Namun, pesanan ini tiba kemarin. Semua petapa bela diri kelas superior telah pergi ke Danau Perak Surga Berbintang. Penampilanmu memecahkan situasi putus asa ini. Tidak heran Penatua pertama keluar untuk menyambut Xiao Chen secara pribadi dan bertukar gerakan untuk mengujinya. Ternyata ini adalah alasan terbesarnya. Setelah menerima bantuan, seseorang harus membalasnya. Selanjutnya, setelah berkultivasi tertutup selama 2 tahun, Xiao Chen membutuhkan pertempuran untuk menguji apa yang telah dia pelajari. Dia memikirkannya, kemudian, dia menyetujui permintaan Han Qinghe. Setelah mendapatkan jawaban yang positif dan pasti, Han Qinghe menghela nafas lega dan memecat para tetua lainnya. Kemudian dia berkata kepada Xiao Chen, alam semesta sangat luas, dipenuhi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, beberapa dari mereka dapat dikategorikan sebagai bintang sumber daya. Jumlah bintang sumber daya yang dimiliki Istana Dewa Bela Diri juga sangat terbatas. Konsekuensi kehilangan bahkan satu akan menjadi bencana. Jika Anda dapat melindungi bintang sumber daya ini, Istana Dewa Bela Diri pasti akan memberi Anda banyak manfaat. Selanjutnya, Anda akan mengumpulkan dinas militer yang luar biasa, mencapai peringkat feodal di Istana Dewa Bela Diri. Di masa depan, Anda akan menerima gaji bulanan yang besar. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak manfaatnya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang ini, Anda secara alami akan memahami ini lebih baik di masa depan. Apa yang ingin saya katakan adalah melakukan yang terbaik untuk melindungi kelompok murid sekte ini yang akan mendukung tujuan ini. Ini adalah bibit dari sekte kami. Masa depan mereka tidak terbatas.
Medan perang itu kejam dan tanpa emosi. Setelah satu mati, itu saja, sudah berakhir untuk orang itu. Ini bukan pelatihan pengalaman atau misi sekte tetapi medan perang yang sebenarnya. Petik 2. Pada akhirnya, ekspresi Han Qinghe berubah sangat serius dan serius. Sejak kekacauan meletus di alam Kunlun, beberapa ahli generasi tua dan pahlawan muda telah jatuh, semuanya ahli terkenal. Mendengar nada serius tetua pertama, Xiao Chen juga diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Kekacauan saat ini adalah niat dari eselon atas puncak dari berbagai ras. Dalam kekacauan besar, akan ada pertemuan kebetulan yang hebat. Ini pasti akan menghasilkan beberapa martial sage tingkat Grandmaster. Namun, harganya cukup tinggi. Ayo, ikuti aku ke istana pertempuran surgawi. Kami sudah memilih orang-orang dan hanya menunggumu. Dalam beberapa napas, keduanya tiba di istana pertempuran surgawi. Xiao Chen melirik sekelompok murid yang akan mendukung pertahanan. Ada sekitar 20 orang, semuanya bijak bela diri kelas rendah. Tak satu pun dari mereka yang jauh lebih lemah dari Xiao Chen dalam kultivasi, mengejutkan Xiao Chen. Setelah Han Qinghe menjelaskan, dia mengerti. Murid-murid ini semua mengkonsumsi pil surgawi Dew Divine Spring yang dimurnikan dari darah Xiao Chen dan Sui Lingling, yang memberi mereka kesempatan untuk maju ke martial sage dalam 2 tahun. Tokoh-tokoh terkenal seperti Yue Chenxi dan Gong Yangyu semuanya telah mengikuti Sui Lingling ke Starry Heaven Silver Lake sejak lama. Tempat itu bahkan lebih ganas dan penuh dengan pertemuan kebetulan, medan perang yang jauh lebih besar. Saat Xiao Chen menilai kelompok orang ini, murid-murid generasi muda ini juga menilai dia. Mereka semua arogan dan keras kepala, mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Sikap ini normal, meskipun mereka berada di usia jenius. Mereka bisa bangga maju ke martial sage di usia mereka. Banyak murid mengenali Xiao Chen, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, setelah kejutan berlalu, ada kejutan. Setelah absen selama 2 tahun, dia sebenarnya masih seorang sage bela diri kelas rendah tingkat menengah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendengus jijik. Karakter legendaris ini hanya biasa-biasa saja. Han Qinghe menunjuk murid-murid ini dan berkata, Xiao Chen, aku akan menyerahkan kelompok orang ini kepadamu. Aku berhutang padamu kali ini. Penatua pertama, jika Anda membiarkan Xiao Chen memimpin kami 2 tahun lalu, kami tidak akan memiliki pendapat tentang itu. Namun, sekarang, bukankah kamu menganggap identitasnya sebagai keturunan Kaisar Azure terlalu serius? Saat Penatua Han selesai berbicara, seseorang segera mendengus dingin dengan ekspresi menantang. Yang lain menimpali dengan setuju, menunjukkan keyakinan mereka bahwa tidak ada banyak manfaat jika seseorang dengan kultivasi serupa memimpin mereka. Orang yang berbicara lebih dulu adalah seorang pemuda dengan pedang merah besar yang mengenakan battle armor hitam. Dia tinggi dan kekar dengan bahu lebar. Sementara Xiao Chen tingginya sekitar 180 cm, orang ini lebih tinggi sekitar setengah kepala. Orang ini memiliki wajah persegi panjang, alis tebal, dan mata besar yang dipenuhi dengan tatapan mendominasi. Dia mengungkapkan semua ketajamannya tanpa menahan apapun saat dia menatap Xiao Chen dengan berani. Xiao Chen tetap tenang. Dia tidak merasa bahwa orang ini memiliki niat jahat. Pemuda selalu bangga dan sombong. Ketidakpuasan mereka saat mengetahui bahwa pemimpin itu sezaman dengan mereka adalah wajar. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kultivasi Xiao Chen. Memang, dia tampak seperti sage bela diri kelas rendah tingkat menengah. 2 tahun lalu, dia menghilang tanpa jejak. Tidak mengherankan bahwa orang akan menganggap cerita masa lalunya sebagai kebohongan. Han Qinghe tersenyum tipis tanpa mengatakan apa-apa saat dia melihat apa yang akan dilakukan Xiao Chen. Ini hanya masalah kecil, dia percaya bahwa Xiao Chen akan dapat menyelesaikan ini dengan mudah. Xiao Chen mengangkat daftar nama yang diberikan Han Qinghe padanya. Ini termasuk informasi rinci tentang 20 murid ini. Dengan satu pandangan, dia menemukan informasi orang ini. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan daftar nama dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini. Dia berkata, Jin Lin, 26 tahun ini, sage bela diri kelas rendah tingkat akhir. Bakat unggul dan bakat luar biasa. Bakat tinggi untuk teknik pedang dan sudah mencapai 70% pemahaman dalam niat pedang. Bertarung dengan Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama sekali. Namun, dikalahkan secara menyedihkan, tidak mampu bertahan bahkan 10 langkah. Informasi ini tampaknya agak kontradiktif. Anda bahkan tidak dapat menerima 10 gerakan dari Feng Xingsheng, namun Anda berani mengatakan bahwa bakat pedang Anda tinggi. Itu dilebih-lebihkan. Ketika Jin Lin mendengar Xiao Chen membacakan informasinya, dia merasa sangat senang.
Meskipun prestasinya tidak sebanding dengan Xiao Chen 2 tahun lalu, ia dianggap sebagai bakat baru yang meningkat, menjadi agak terkenal. Meskipun pertempuran Jinlin dengan Feng Xingsheng berakhir dengan kekalahan, semua orang tahu bahwa Feng Xingsheng telah lama terkenal dan diberi gelar sebagai ahli pedang teratas dari 18 provinsi selatan. Niat pedang Feng Xingsheng telah mencapai pemahaman 90%. Dia sekarang sekuat jenius puncak lainnya. Kultivasi dan niat pedang Jinlin lebih lemah dari Feng Xingsheng, tapi dia berhasil bertahan hampir 10 langkah sebelum dikalahkan. Namun, Xiao Chen meremehkan pencapaian ini, membuatnya terdengar tidak berharga. Jinlin merasa sangat tidak puas. Secara alami, dia tidak bertahan lagi tetapi melangkah maju dengan kepala tegak dan berkata dengan ketajaman yang sombong, "Kakak senior Xiao Chen, Anda dijuluki pendekar berjubah putih. 2 tahun lalu, nama Anda tersebar di seluruh alam Kunlun." Jinlin tidak berbakat dan ingin mencari beberapa petunjuk dari kakak senior dengan pedang. Petik 2. Han Qinghe tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dari semua hal, Jinlin harus bersaing dengan pedang. Han Qinghe mengingat kembali percakapannya sebelumnya dengan Xiao Chen, itu masih segar dalam ingatannya. 2 pukulan Xiao Chen mengambil pendekatan yang berbeda dan sangat tidak konvensional. Meskipun masih terlihat agak tidak dewasa, ini pasti akan menjadi sekolah pertarungan yang benar-benar baru. Dia pasti akan menjadi kaisar pedang yang kuat. Memikirkan hal ini, Han Qinghe mau tidak mau mengirimkan proyeksi suara. Xiao Chen, santai saja pada Jinlin ini. Dia adalah bibit yang disukai oleh beberapa tetua kami dan dapat dianggap sebagai murid dengan potensi paling besar di grup ini. Penatua pertama, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya tahu. Namun, jika batu giok tidak dihancurkan, itu tidak akan berguna. Inilah sebabnya saya membuatnya gelisah untuk bersaing dengan pedang. Itu adalah bagian dari niat baik saya. Setelah mendengar jawaban Xiao Chen, Han Qinghe melepaskan napasnya yang tertahan. Pada saat yang sama, dia tercengang. Jika ini di masa lalu, Xiao Chen tidak akan ragu untuk melangkah keluar dan segera menyerang dalam situasi seperti itu, mengejutkan semua orang dalam sekejap. Suasana Grandmaster, kata-kata ini muncul di kepala Han Qinghe. Dia merasa terkejut. Dia memikirkan udara dan suasana yang dipancarkan Xiao Chen ketika dia pertama kali melihat Xiao Chen lagi. Dia tidak salah. Itu adalah suasana seorang Grandmaster. Kata-kata ini tidak bisa dianggap enteng. Han Qinghe berpengalaman dan sangat memahami arti dari ini. Beberapa sage bela diri kelas superior tidak pernah maju ke sage bela diri tingkat Grandmaster sepanjang hidup mereka. Apa yang kurang dari mereka? Justru suasana Grandmaster ini. Mereka tidak memiliki bantalan dan sikap. Xiao Chen, bagaimanapun, sudah memiliki aura Grandmaster di usia yang begitu muda. Dia tidak memandang kelompok orang yang sombong dan pantang menyerah sebagai kelompok orang-orang sezamannya yang mengejeknya. Sebaliknya, dia secara alami memperlakukan mereka sebagai sekelompok junior untuk dipelihara. Begitu Xiao Chen mencapai martial sage kelas superior, dia mungkin akan bisa langsung maju ke martial sage tingkat Grandmaster. Seorang martial sage tingkat Grandmaster berusia 30 tahun. Ini adalah kesimpulan yang muncul di benak Han Qinghe. Ekspresi Han Qinghe berubah secara nyata saat dia melihat Xiao Chen. Dalam 2 tahun, kultivasi Xiao Chen mungkin terlihat sangat tertinggal. Namun, begitu dia sampai pada rintangan martial sage tingkat Grandmaster, dia akan mampu membalikkan situasi. Pada saat yang lain menyadari pentingnya aura seorang Grandmaster, Xiao Chen dengan pengalaman, bakat, dan kemampuan pemahamannya mungkin bahkan sudah memahami hati seorang kaisar. Dia akhirnya akan menginjak-injak semua jenius di era ini. Bab 872, Tubuh Seperti Pedang. Yang lain sudah pindah ke sisi di aula besar, membebaskan area yang luas untuk Xiao Chen dan Jinlin. Jinlin memandang Xiao Chen, seseorang yang sangat terkenal 2 tahun lalu. Selain gugup, dia merasa sangat bersemangat. Api yang membara membakar matanya. Setelah berdiri di posisinya, Jinlin bertanya dengan agak sedih, "Kakak Xiao Chen, apakah kamu benar-benar meremehkanku? Anda bahkan tidak menggambar pedang Anda." Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, "Gambar saja pedangmu. Anda akan bisa melihat pedang saya nanti." Petik 2. Sombong, gumam Jinlin pada dirinya sendiri. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan tangannya yang lebar dan segera menarik pedang merah itu. Dia memelototi Xiao Chen dengan marah dan meneriakkan teriakan perang. Gelombang darah melonjak. Dia mendorong tanah dan melayang ke udara. Itu seperti dia sedang mengendarai ombak berdarah yang memancar. Ini adalah teknik pedang gelombang darah yang Jinlin kuasai, yang menghasilkan gelombang demi gelombang, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Saat itu,
Feng Xingsheng sangat pandai memuji teknik pedang gelombang darahnya, mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 5 tahun, Jinlin akan dapat memiliki kecocokan yang tepat dengannya. Kakak, sosok Xiao Chen melintas. Tiba-tiba, dengungan pedang bergema, seperti pedang berharga yang terhunus. Suara yang jernih, tajam, dan tajam juga mengandung aura penguasa yang berdaulat. Seseorang yang akrab dengan Xiao Chen akan tahu bahwa ini adalah aura dari garis keturunan penguasa yang berdaulat. Dia telah mengubahnya dan memasukkannya ke dalam pedang dao yang baru dipahaminya. Jinlin mengira dia melihat sesuatu. Dia sudah jelas melihat pedang, jadi mengapa dia mendengar pedang dihunus barusan? Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Xiao Chen menyapunya dengan kecepatan kilat. Pusi. Jinlin menemukan bahwa hukum sage surgawi pelindungnya telah ditembus dan tanda pedang yang menarik muncul di dada battle armornya. Dadanya terasa agak dingin. Pedang ini telah menembus battle armornya, tetapi tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Ini mengejutkan Jinlin, menyebabkan dia menghentikan serangannya secara tiba-tiba. Dia berbalik bersama dengan gelombang besar dan menemukan Xiao Chen, yang telah berputar di belakangnya, mengirim tendangan ke arahnya. Namun, kesan yang diberikan Xiao Chen kepada Jinlin lebih seperti seberkas cahaya pedang. Itu diretas dari atas ke bawah. Ada niat pedang yang tak terbatas, dan dengungan pedang yang berharga memenuhi udara. Jinlin bahkan tidak bisa memegang pedang merah di tangannya dengan kuat. Pada saat Jinlin mengayunkan pedangnya untuk memblokir, sudah terlambat. Kali ini, tendangannya dengan mudah merobek perlindungan hukum sage surgawinya dan meninggalkan bekas pedang yang jelas di bahu kiri battle armornya. Mundur, 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 ini terlalu aneh. Jinlin dengan cepat mundur, ingin membiasakan diri dengan pola serangan Xiao Chen terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan memikirkan tindakan balasan. Gelombang darah melonjak di bawah kakinya saat dia bergerak mundur. Namun, Xiao Chen mengejar Jinlin dengan erat. Sosoknya melintas, dan bila pedang yang luar biasa muncul di mana-mana. Dengung resonansi pedang tidak pernah berhenti. Gerakan mereka mengalir seperti air, menyenangkan mata dan hati. Namun, niat membunuh merasuki tempat itu. Setelah 10 gerakan, battle armor Jinlin telah mengalami terlalu banyak lubang. Huang Dang, itu hancur berkeping-keping. Sosok Xiao Chen melintas. Dia memiringkan tubuhnya dan meluncurkan dirinya ke Jinlin. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang besar dengan bahunya sebagai ujungnya, dia mengiris dari atas ke bawah. Bang! Xiao Chen dengan mudah memotong hukum sage surgawi yang terjalin melindungi Jinlin di depan. Fenomena misterius yang diwujudkan oleh teknik pedang gelombang darah hancur total. Jinlin memucat dan jatuh berlutut di tanah. Saat Jinlin pingsan, Xiao Chen berdiri di seberangnya dan diam-diam memelototinya. Tampilan menembus ruang, dan jiwa pedang samar dengan kehendak abadi guntur ditembakkan melalui mata Xiao Chen. Pada saat itu, Jinlin merasa seperti pedang berharga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, langsung menusuknya penuh lubang, dia meninggal tanpa mayat utuh. Tanda pisah. Tiba-tiba, Jinlin tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah. Dia dengan panik menepuk seluruh tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa tubuhnya baik-baik saja, dia berkata dengan bingung, "Bukankah aku sudah mati? Bagaimana aku masih hidup?" Adegan itu lucu. Yang lain hanya melihat Jinlin berdiri dengan benar. Kemudian, dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan jatuh sebelum bergumam bahwa dia sudah mati. 19 murid lainnya semua mulai tertawa. Jinlin memulihkan kesadarannya dan memikirkan kembali tatapan terakhir Xiao Chen. Pada saat itu, dia benar-benar mengira dia telah mati. Perasaan kematian itu terasa terlalu nyata. Ini keterlaluan, tak terbayangkan, aneh. Jinlin berdiri dan menatap Xiao Chen. Dia merasa bahwa pihak lain tidak dapat dipahami, sama sekali tidak terduga. Saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Teknik pedang Jinlin memang tidak layak disebut. Setelah itu, Jinlin memberi hormat dan menghindari mata Xiao Chen. Dalam sorotan terakhir itu, selain bentuk samar dari jiwa pedang dan kehendak abadi guntur, Xiao Chen juga menggunakan beberapa trik yang dia pelajari dari lukisan menggambar pedang-pedang Kaisar Azure. Setelah mempelajari lukisan itu begitu lama, dia berhasil mendapatkan beberapa hal darinya. Dia memasukkan beberapa trik ini ke dalam pedang yang terbentuk dari pemikiran dan pemahamannya. Setelah gerakan ini mencapai kesempurnaan hebat, mungkin saja dia membunuh seseorang hanya dengan tatapan tajam. Niat awal Xiao Chen bukanlah untuk mengintimidasi Jinlin. Melihat penampilan Jinlin saat ini, dia sudah mencapai tujuannya. Dia berkata, "Kamu sudah menjadi seseorang yang mati sekali. Anda dapat dengan hati-hati memahami silau terakhir itu, Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya." Petik 2. Jinlin tetap diam,
memasuki pemikiran yang mendalam, dan merenungkan kata-kata Xiao Chen. Pada saat yang tepat, Han Qinghe tersenyum dan berkata, apakah ada orang yang belum yakin? Jangan ragu untuk menantang kakak senior Anda Xiao Chen dalam teknik pedang. Petik 2. Semua murid lainnya menggelengkan kepala. Setelah melihat akhir Jin Lin, tidak ada yang berani menentang Xiao Chen lagi. Han Qinghe tersenyum puas dan berjalan ke Xiao Chen. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Chen, ini adalah waktu yang luar biasa. Kapal perang King Grade semuanya menuju Starry Heaven Silver Lake. Saya benar-benar tidak dapat mengeluarkan kapal perang King Grade. Saya memiliki kapal perang Sage Grade yang diperkuat di sini. Itu masih bisa melakukan perjalanan di langit berbintang. Petik 2. Tidak perlu. Saya kebetulan memiliki kapal perang kelas raja. Petik 2. Xiao Chen membuka mulutnya dan meludahkan kapal perang King Grade yang menakjubkan dengan ukiran Azure Dragon di atasnya. Itu mengeluarkan aura raja yang luas dan tak terbatas saat melayang di langit. Kapal perang Gerbang Naga, itu benar-benar kapal perang Gerbang Naga. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Azure memalsukannya secara pribadi. Kapal cahaya terberkati adalah naga di antara kapal perang kelas raja. Pendek dari kapal perang Emperor Grade, itu adalah yang terkuat. Petik 2. Jika kita mengambil kapal perang Gerbang Naga, kita pasti akan pergi dan kembali dengan selamat. Saat itu, Gerbang Naga bergerak tanpa hambatan kemana-mana. Ketika para murid melihat kapal perang Gerbang Naga muncul, mereka berseru kegirangan. Tanpa perlu Han Qinghe mengatakan apa-apa, mereka segera melompat ke atas, menilai kapal perang dengan antusias. Melihat para murid dengan semangat tinggi, Han Qinghe tersenyum tanpa daya. Dia berkata kepada Xiao Chen, kalau begitu aku akan menyerahkan junior ini padamu. Saya akan menunggu di sini di Supreme Sky Star untuk kabar baik Anda. Petik 2. Sampai jumpa lagi. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mendarat di kapal perang Gerbang Naga. Dia melambaikan tangannya, dan 18 layar yang ditutupi dengan skrip jimat naik. Dalam sekejap mata, kapal perang Gerbang Naga membubung ke awan, membawa sekelompok murid yang bersemangat ke surga berbintang yang tak terbatas. Kosmos itu luas dan tak terbatas. Menggunakan benua Kunlun sebagai pusatnya, seorang kultivator akan merasa begitu besar sehingga batasnya membentang di luar pandangan. Tanpa memahami daur ruang waktu, bahkan Kaisar Semut tidak akan bisa terbang keluar. Ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai jenis. Namun, bintang sumber daya yang ditemukan oleh berbagai faksi di alam Kunlun sedikit. Bahkan faksi kuat seperti Istana Dewa Bela Diri mengendalikan tidak lebih dari 10 bintang sumber daya semacam itu di sekitar benua Kunlun. Setiap bintang sumber daya mengandung kekayaan yang sangat besar. Ada segala macam biji langka dan vena roh yang tak terhitung jumlahnya, menyediakan Istana Dewa Bela Diri dengan sumber daya yang melimpah setiap tahun. Hanya dengan begitu Istana Dewa Bela Diri dapat mendistribusikannya ke berbagai sekte manusia di domain Tianwu. Dengan hanya 10 bintang sumber daya, kehilangan satu pun akan menjadi masalah serius. Kekacauan besar telah pecah. Eselon atas dari 5 ras utama dengan sengaja membawa pergi semua martial sage tingkat Grandmaster, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Bela Diri dari bintang sumber daya. Demi menciptakan medan perang yang kejam, Istana Dewa Bela Diri telah kehilangan 2 bintang sumber daya dalam kekacauan. Sekarang, bintang sumber daya ketiga, yang disebut bintang kayu naga, berada dalam bahaya. Lautan menutupi permukaan Dragonwood Star. Pulau-pulau menghiasi lautan luas seperti bintang di langit. Di dunia lautan ini, mengendalikan pulau berarti mengendalikan lautan di sekitarnya. Tidak peduli apakah itu tanaman di dasar laut, urat biji laut dalam, atau tambang di pulau itu, mereka semua membutuhkan pulau sebagai basis operasi. Dengan demikian, persaingan untuk pulau-pulau menjadi penting. Sebuah kota megah telah didirikan di pulau terbesar dari Dragonwood Star. Ada jutaan orang di kota, yang terlihat tidak berbeda dari kota biasa di benua Kunlun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya ada orang biasa yang tidak berdaya atau ahli martial monark ke atas di kota. Tidak aneh jika ada begitu banyak orang biasa di bintang sumber daya. Pengoperasian semua jenis tambang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pekerjaan semacam ini tidak memiliki banyak bahaya atau menuntut banyak keterampilan, sehingga pekerjaan manual biasa sudah cukup. Membawa pembudidaya akan membuat gunung dari sarang tikus tanah. Tujuan utama memiliki pembudidaya di bintang sumber daya adalah untuk melindungi orang-orang biasa ini dari binatang astral. Namun, di musim kekacauan ini, para pembudidaya menghabiskan sebagian besar waktu mereka melawan perlombaan mayat. Istana Dewa Bela Diri telah membangun kamp utamanya di gunung tinggi di pulau ini. Deretan menara pertahanan berdiri di atas gunung bersama dengan rumah-rumah batu yang besar dan kokoh.
Tidak ada bangunan mewah, semuanya praktis. Setelah puncak gunung dipotong, sebuah aula besar telah dibangun di atasnya. Orang yang bertanggung jawab atas Dragonwood Star, Huang Pufeng, berada di dalam aula melihat beberapa peta di atas meja. Peta itu seperti miniatur bintang kayu naga. Semua pulau penting diberi label di sana. Dari bendera di pulau-pulau, orang bisa melihat situasi mengerikan yang dihadapi Istana Dewa Bela Diri. Bendera biru yang mewakili Istana Dewa Bela Diri semuanya berkumpul. Bendera hitam Istana Dewa Mayat seperti panah tirani yang ditujukan ke garis pertahanan Istana Dewa Bela Diri. Di daerah yang jauh dari kedua faksi, ada juga gerbang langit berlumpur yang mencoba memancing di perairan bermasalah, bertujuan untuk mendapatkan bagian. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Suara mendesing, pedang terbang menembus dinding, muncul di aula entah dari mana. Ini adalah utusan pedang terbang yang unik dari Istana Dewa Bela Diri. Huang Pufeng mengulurkan tangannya dan meraih pedang terbang. Informasi di dalamnya memasuki pikirannya, dan ekspresinya berubah tak sedap dipandang meskipun dirinya sendiri. Garis pertahanan kedua telah jatuh juga. 308 Martial Monarchs, 100,5 Sage, 30 Sage Martial kelas rendah, dan 10 Sage Martial kelas medial membela pulau semua berjuang sampai mati. Hanya 3 orang bijak bela diri kelas superior yang berhasil melarikan diri hidup-hidup dan kembali. Bab 873, Garis Pertahanan Terakhir. Kekacauan yang diatur oleh Kaisar Bela Diri Sovereign tampak seperti permainan bagi mereka. Namun, kekejaman ini adalah pemandangan yang mengerikan. Pembunuhan brutal, banyak nyawa menghilang memaksa semua orang untuk menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pelatihan pengalaman dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, ini adalah adegan pembantaian yang sesungguhnya. Seseorang harus menggunakan kekuatan penuh mereka, atau seseorang akan mati. Hanya yang selamat terkuat yang bisa menghadapi pengorbanan darah Dewa Iblis yang masuk. Jika seseorang tidak kejam pada dirinya sendiri sekarang, pembantaian berikutnya akan lebih tak tertahankan. Huang Pufeng mengeluarkan beberapa bendera biru kecil dari peta dan menggantinya dengan bendera hitam yang mewakili Istana Dewa Mayat. Dia menghela nafas dan berkata, garis pertahanan pertama dan garis pertahanan kedua turun. Sekarang, hanya ada garis pertahanan ketiga dan terakhir. Melapor masuk. Feng Xingsheng, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 30 petapa bela diri dari Paviliun Bulan Purnama untuk memberikan dukungan. Melapor masuk. Simen Bao, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 20 petapa bela diri dari klan Simen untuk memberikan dukungan. Melapor masuk. Niu Deng, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 30 petapa bela diri dari 10 alam pertempuran besar untuk memberikan dukungan. Melapor masuk. Hua Dao, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 20 bijak bela diri dari 1000 sekte misteri untuk memberikan dukungan. Melapor masuk. Bai Wuxue, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 40 petapa bela diri dari sekte Yin Ekstrim untuk memberikan dukungan. Tepat ketika Huang Pufeng cemberut pada peta, para pembudidaya di luar pintu meneruskan beberapa pesan. Ketika dia mendengar ini, dia sangat gembira, bala bantuan akhirnya tiba. Dari kualitas penguatan, berbagai sekte peringkat 9 memang telah melakukan upaya terbaik mereka, mengirim hampir sebagian besar sage bela diri mereka yang belum pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Namun, sepertinya satu sekte lagi belum tiba, sekte langit tertinggi. Setelah memikirkannya, Huang Pufeng tidak memiliki banyak harapan untuk mereka. Sekte langit tertinggi pernah memiliki 2 orang yang berendam di mata air surgawi embun surgawi. Dari keduanya, Xiao Chen telah menyerap sebagian besar esensi musim semi surgawi Dew Divine. Pil surgawi Dew Divine Spring yang disempurnakan dari darah keduanya jauh melampaui sekte lain, memungkinkan peningkatan astronomis dalam kekuatan sekte langit tertinggi. Sekarang setelah kekacauan besar muncul, para elit dari sekte langit tertinggi dikirim ke Danau Perak Surga Berbintang. Dibandingkan dengan sekte peringkat 9 lainnya, mereka tidak akan bisa mengirim banyak martial sage ke Dragonwood Star. Selanjutnya, sebagian besar orang yang bisa mereka kirim adalah sage bela diri kelas rendah. Di alun-alun di luar aula, Feng Xingsheng, Simen Bao, Bai Wuxue, dan yang lainnya mengobrol santai. Beberapa bijak bela diri generasi tua dengan aura kuat berdiri di belakang mereka. Ada sangat sedikit martial sage generasi muda. Namun, tidak ada kekurangan sage bela diri kelas medial di antara mereka. 5 orang yang memimpin kelompok itu bahkan lebih luar biasa, mereka semua sekuat orang bijak bela diri kelas unggul. Dalam kekacauan besar ini, para jenius absolut ini telah berkembang sangat cepat, terutama Bai Wuxue.
Dari 5, dia adalah satu-satunya yang memahami surat wasiat. Dia juga satu-satunya iblis jenius yang hadir yang pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Omong-omong, Brother Bai, bukankah Anda berada di Starry Heaven Silver Lake? Mengapa Anda bebas datang ke bintang sumber daya ini untuk memberikan dukungan? Bukankah ini membuang-buang bakat? Simen Bao bertanya pada Bai Wuxue dengan agak hormat. Tentu saja, mengingat kekuatan Bai Wuxue saat ini, dia layak untuk dihormati. Feng Xingsheng dan yang lainnya semua menoleh dengan rasa ingin tahu. Sementara pertempuran di Starry Heaven Silver Lake adalah yang paling ganas dan intens, mereka juga yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bai Wuxue tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan berkata, saya merasa malu mengatakan ini. 1 bulan yang lalu, seorang jenius dari Trin Rache kuno yang baru muncul kembali melukaiku dengan parah. Saya beruntung bisa melarikan diri dengan hidup saya. Setelah saya sembuh dari luka saya dan bersiap untuk kembali ke Starry Heaven Silver Lake, saya mendengar bahwa Starry Heaven Storm mendekat. Segera, pertempuran di Starry Heaven Silver Lake akan mereda. Secara kebetulan, panggilan bantuan dari Istana Dewa Bela Diri datang, jadi saya menerima perintah dari sekte untuk pergi ke bintang kayu naga ini. Petik 2. Bai Wuxue berbicara dengan rendah hati. Namun, ketika yang lain melihat kekuatannya, mereka tidak berani meremehkannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kehendaknya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sepertinya dia menerima banyak manfaat di Starry Heaven Silver Lake. Niu Deng bertanya dengan sedikit tidak percaya, apakah para jenius dari ras kuno yang baru muncul kembali benar-benar sekuat itu. Ekspresi Bai Wuxue berubah serius, saat dia merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Dia menjawab, sangat kuat. Mereka tidak jauh lebih lemah dari Diwuk. Bahkan, 1 atau 2 dari mereka akan mampu bersaing dengan Diwuk secara setara. Jika bukan karena ras mereka memiliki jumlah yang rendah, benua Kunlun mungkin tidak akan didominasi oleh 5 ras utama saja. Simen Bao melanjutkan topik yang sama. Tidak peduli apa, sepertinya Brother Bai menerima banyak manfaat di Starry Heaven Silver Lake. Dalam seruan penguatan kali ini, Saudara Bai pasti akan menonjol dan mencapai prestasi militer paling banyak. Siapa tahu, Istana Dewa Bela Diri mungkin memberikan peringkat bangsawan padamu. Petik 2. Ini juga aspirasi Bai Wuxue. Namun, dia masih menjawab dengan rendah hati gagasan itu. Feng Xingsheng agak penasaran. Dia berkata, aku ingin tahu, siapa yang akan dikirim oleh Sekte Langit Tertinggi. Saya mendengar bahwa semua elit mereka pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Petik 2. Bai Wuxue mengangguk dan berkata, kali ini, Sekte Langit Tertinggi benar-benar menonjol di Danau Perak Langit Berbintang. Selain Sui Lingling, yang selalu sangat kuat, ada 2 talenta baru. Satu disebut Yue Chenxi, dan yang lainnya adalah Gong Yangyu. Pertumbuhan mereka sangat cepat. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa mengirim orang yang layak. Mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak pahala di sini. Aku bertanya-tanya, siapa yang akan memimpin mereka kali ini? Mungkin salah satu dari martial sage generasi yang lebih tua dari sekte mereka. Saat mereka mengobrol, sekelompok petapa bela diri yang mengenakan medali Sekte Langit Tertinggi perlahan turun dari langit menuju alun-alun luas di puncak gunung. Orang-orang Sekte Langit Tertinggi ada di sini. Memang, mereka hanya mengirim sage bela diri kelas rendah. Merasakan aura grup, Bai Wuxue dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, ketika mereka melihat orang yang memimpin kelompok Sekte Langit Tertinggi, wajah yang familiar itu, mereka semua terkejut, mereka tidak mengharapkan ini sama sekali. Xiao Chen, itu sebenarnya dia. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kapal perang gerbang naga dan mendarat di puncak gunung dengan murid-murid generasi muda di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa para pemimpin kelompok sekte lain akan akrab dengannya. Sambil tersenyum lembut, dia melangkah maju dan menilai Bai Wuxue dan yang lainnya. Dia berkata, semuanya, sudah lama sekali. Dari 5, 3 memiliki sejarah yang mendalam dengan Xiao Chen. Niu Deng dan Simen Bao pernah bekerja sama tetapi masih gagal mengalahkan Xiao Chen, menderita penindasan total dan kejam. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Bai Wuxue. Dia pernah menjadi salah satu dari 7 raksasa domain Tianwu. Namun, kekalahannya di depan umum memberikan pukulan besar bagi reputasinya. Adapun Hua Dao 1000 misteri sekte, sementara Xiao Chen tidak memiliki kontak dengan dia, Xiao Chen meninju hidung tunangannya bengkok. Hua Dao telah merasa sangat frustrasi tentang hal ini selama ini. Satu-satunya orang yang tidak memiliki dendam dengan Xiao Chen hanyalah Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama. Namun, sejak kemunculan Xiao Chen,
Feng Xingsheng tidak lagi berani menyebut dirinya sebagai pendekar pedang dari 18 provinsi selatan. Xiao Chen tidak tahu bagaimana perasaan Feng Xingsheng tentang itu. Sebenarnya, 5 orang ini tidak bisa dianggap ramah padanya. Petapa bela diri kelas rendah. Ketika ketiganya, Bai Wuxue, Niu Deng, dan Simen Bao, mengambil aura Xiao Chen, mereka semua saling bertukar pandang bingung. Mereka tidak bisa tidak banyak berpikir. Sepertinya rumor bahwa Xiao Chen telah terperangkap selama 2 tahun itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasi Xiao Chen tidak mengalami peningkatan sama sekali? Semua orang tahu bahwa jika seseorang tidak mengalami peningkatan selama 1 tahun pada usianya, dia akan tertinggal jauh. Dari ketiganya, yang memiliki kultivasi terlemah adalah Niu Deng. Bagaimanapun juga, dia masih seorang sage bela diri kelas medial. Bai Wuxue bahkan lebih luar biasa, dia sudah menjadi sage bela diri kelas medial puncak. Kecakapan tempurnya melampaui petapa bela diri kelas superior biasa. Saudara Xiao Chen, itu memang sudah lama. Ketiganya berdiskusi satu sama lain untuk sementara waktu, menggunakan proyeksi suara, dan memutuskan bahwa Simen Bao akan pergi dan menguji Xiao Chen. Simen Bao melangkah maju dengan langkah panjang dan ekspresi hangat. Dia mengulurkan tangannya, dan untaian hukum sage surgawi berkumpul di tangannya saat menuju bahu Xiao Chen. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa mereka adalah teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ekspresi Xiao Chen tampak seperti biasa, terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengulurkan tangan ke bahu Simen Bao. Mereka hanya menyelidiki satu sama lain. Namun, ujiannya sama kuatnya dengan banjir bandang gunung. Itu seperti gelombang bergelombang karena keduanya menggunakan trik mereka sendiri. 500 hukum sage surgawi di tubuh Simen Bao berubah menjadi gambar harimau surgawi. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menjalinnya, menghasilkan kekuatan harimau surgawi sejati. Bahkan seorang pria yang terbuat dari besi akan hancur di bawah tepukan lembut ini. Namun, Xiao Chen membakar vital ki senilai 1.500 ton. Kekuatan murni mengalir melalui tubuhnya seperti naga yang terbang ke langit. Vital ki-nya langsung menghasilkan kekuatan 2.500 ton. Keduanya meletakkan tangan mereka di bahu masing-masing pada saat yang bersamaan. Tubuh sage peringkat 3 Xiao Chen yang kuat tidak tergoyahkan seperti gunung yang menjulang tinggi. Namun, Simen Bao segera berlutut, wajahnya sangat pucat. Saudara Simen, tidak perlu bersikap sopan setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Xiao Chen tersenyum lembut dan mengangkat tangannya. Simen Bao, yang melakukan yang terbaik untuk berjuang bebas, merasakan kekuatan di bahunya menghilang. Tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dia akhirnya meluncurkan dirinya ke udara. Simen Bao buru-buru mendarat. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, kaki kirinya, yang dia berlutut ketika Xiao Chen menepuk bahunya, menjadi lunak tanpa alasan, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Ketika Niu Deng melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Sebelumnya, dia ingin memimpin dalam menguji Xiao Chen. Namun, Simen Bao mengambil kesempatan itu. Untungnya, Niu Deng tidak menentang keputusan ini. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang dipermalukan di depan semua orang. Simen Bao memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Hanya saja dalam pertukaran dengan Xiao Chen, aliran ki dan darah ke lututnya tersumbat. Jadi ketika dia mendarat dengan tergesa-gesa, dia kehilangan keseimbangan dan secara alami jatuh. Simen Bao hampir meledak dalam kemarahan. Namun, Bai Wuxue menghentikannya. Bai Wuxue melangkah maju dengan ekspresi tenang di wajahnya yang tampan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saudara Xiao, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu tetap anggun seperti biasanya. Maukah Anda memberi saya bimbingan lagi?" Petik 2. Kepercayaan diri tanpa batas terpancar di mata Bai Wuxue saat dia menatap Xiao Chen, menunggu dengan tenang jawaban Xiao Chen. Setelah bertarung di Starry Heaven Silver Lake, kekuatannya tidak lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya, Xiao Chen saat ini hanya seorang sage bela diri kelas rendah. Bai Wuxue yakin dia bisa menekannya. Bai Wuxue masih ingat rasa frustrasi itu sejak saat itu. Jika dia tidak melampiaskannya sekarang, kapan dia akan melakukannya? Berhenti, ada musuh besar di depan, namun Anda berjuang di antara Anda sendiri. Apa skandal, jika Anda ingin bersaing dan Anda mampu, pergi dan bersainglah dengan prestasi militer. Seberapa mampu Anda jika Anda lemah lembut dan beradab di depan umum tetapi bertindak tirani ketika tidak? Berteriak marah, Huang Pufeng memimpin sekelompok petapa bela diri yang kuat keluar aula dengan cara yang megah. Dia hanya seorang petapa bela diri kelas superior tetapi memegang pangkat tinggi di Istana Dewa Bela Diri, seorang markis, jadi dia mengungguli mereka semua.
Bai Wuxue tidak ingin menyinggung Huang Pufeng. Dia mendengus dingin dan berbalik. Xiao Chen agak santai, tidak peduli dengan masalah ini. 2 tahun lalu, dia sudah menganggap Bai Wuxue sama dengan udara. Bagaimana dia bisa peduli dengan Bai Wuxue saat ini? Itu seperti semut yang mengolok-olok gajah. Semut bahkan merasa sangat senang. Itu tidak sadar diri. Betapa lucunya. Bab 874, Keturunan Kaisar Bela Diri yang Berdaulat. Ekspresi Huang Pufeng tampak sangat serius. Dia mencatat nama semua orang yang datang dan membagi bala bantuan menjadi 3 kelompok, Xiao Chen dan Feng Xingsheng, Bai Wuxue dan Simen Bao, dan Hua Dao dan Niu Deng. Setelah itu, Huang Pufeng memberi semua orang medali prestasi militer. Selama seseorang membunuh seseorang dari pasukan ras mayat, terlepas dari apakah itu mayat iblis atau pembudidaya ras mayat, aura yang tertinggal ketika target mereka mati akan tercetak pada medali prestasi militer. Ketika mereka kembali dan menyerahkan medali kepada penanggung jawab untuk evaluasi, akan mudah untuk menghitung jasa militer masing-masing. Huang Pufeng melihat bala bantuan yang memeriksa medali prestasi militer mereka dan bersiap untuk pergi. Dia berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tetap waspada. Orang-orang yang memimpin perlombaan mayat adalah keturunan penguasa api dunia bawah dan penguasa tulang putih, Wei Hua dan Long Fei. Sebelum ini, kami kehilangan 2 bintang sumber daya karena 2 orang ini. Beberapa sage bela diri kelas superior telah mati di tangan mereka. Sampai sekarang, bintang kayu naga ini hanya memiliki 1 garis pertahanan terakhir. Jika kita kehilangan ini, pihak lain akan dapat menyerang pulau ini. Pada saat itu, kita akan kehilangan seluruh bintang kayu naga." Mendengar nama Wei Hua dan Long Fei, semua petapa bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka lawan mereka adalah 2 orang ini. Di Istana Dewa Mayat, selain dari Master Istana, ada 4 kaisar bela diri yang berdaulat lagi. Keturunan dari 4 kaisar bela diri berdaulat ini telah menjadi sangat terkenal dalam kekacauan ini. Mereka sangat kuat dan jenius puncak kedua setelah Diwuk. Kerumunan memiliki ekspresi tidak percaya. Salah satu marsial sage berseru, "Apa yang terjadi? Mengapa kedua orang ini ada di sini dan tidak di Danau Perak Starry Heaven?" Reaksi ini terutama terjadi pada Bai Wuxue yang sangat sombong. Dia memiliki seember figuratif air dingin yang terciprat padanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia meninggalkan Starry Heaven Silver Lake, dia akan menonjol di antara kerumunan dan tak tertandingi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan 2 individu yang keras kepala. Namun, setelah dia memikirkannya sebentar, dia menyimpulkan bahwa kedua orang ini bahkan tidak berani pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Keduanya mungkin tidak sekuat yang terkenal. Jika saya bisa membunuh mereka, jasa militer pasti akan bisa memberi saya peringkat bangsawan dan manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Dewa Bela Diri. Huang Pufeng tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia melanjutkan, 6 tim Anda harus bergegas ke pulau di mana garis pertahanan ketiga berada. Semangat pihak lain tinggi, dan mereka mungkin bisa menembus garis dalam sekali jalan. Kerumunan diatur untuk mengikuti perintah dan menuju garis pertahanan ketiga. Namun, pada saat ini, Bai Wuxue memanggil Xiao Chen dan berkata, "Apakah kamu berani bertaruh denganku?" Kata-kata Lord Huangpu masuk akal. "Mari kita bertaruh lagi, bertaruh siapa yang akan mendapatkan penghargaan militer paling banyak." Xiao Chen sudah lama meremehkan permainan kecil seperti itu. Namun, karena pihak lain memulainya, dia tidak akan mundur ketakutan. Dia berpikir sejenak, dan sebuah ide muncul di kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Kita bisa bersaing jika kamu mau. Namun, harus lebih seru. Saya agak tertarik dengan teknik bela diri yang Anda peroleh dari suku salju. Jika Anda kalah, serahkan." Petik 2. Sangat baik. Jika Anda kalah, Anda harus membiarkan saya menginjak-injak wajah Anda dengan rela. Kemudian, setelah itu, dimanapun saya, Bai Wuxue, Anda harus menghilang secara otomatis. Bai Wuxue sangat yakin dengan kemenangannya karena dia bukan lagi Bai Wuxue 2 tahun lalu. Dia harus melampiaskan kekesalan di hatinya. Dia harus menginjak-injak Xiao Chen seperti cara Xiao Chen menginjak-injaknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bebas dari frustrasi ini. Feng Xingsheng dan yang lainnya agak heran. Bai Wuxue benar-benar bertaruh besar untuk ini. Jika Xiao Chen kalah dan diinjak-injak olehnya, Xiao Chen tidak akan bisa terus berbaur di masyarakat. Sepakat, saya harap Anda menghormati janji Anda pada saat itu. Petik 2. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dia melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi pergi terlebih dahulu. "Kakak senior Xiao Chen, bagaimana kamu melakukannya?"
Bahkan setelah kamu mengangkat tanganmu, kamu membuat Si Men Bao jatuh. Betul sekali, betul sekali. Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah kamu sudah jelas melepaskannya? Kakak senior Xiao Chen, kakak senior Xiao Chen. Dalam perjalanan ke garis pertahanan ketiga, sekelompok murid Sekte Langit Tertinggi dengan penuh semangat melontarkan pertanyaan ke Xiao Chen saat mereka berjalan di laut. Tepuk tangan Xiao Chen sebelumnya mengejutkan para junior ini. Mereka jelas saling menepuk pada saat yang bersamaan. Namun, Si Men Bao, bakat muda luar biasa yang terkenal di domain Tianwu, berakhir dengan berlutut. Kemudian setelah itu, meskipun Xiao Chen benar-benar telah melepaskannya, Si Men Bao jatuh lagi, terlihat sangat lucu di mata para junior ini. Jika junior ini bisa mempelajari gerakan ini, itu akan luar biasa. Di masa depan, mereka pasti akan terkenal. Dari grup, Jin Lin yang paling heboh setelah Xiao Chen mengalahkannya. Tatapan aneh terakhir itu, khususnya, telah membuatnya takut karena seolah-olah dia telah menghadapi makhluk surgawi. Akibatnya, dia tidak lagi meremehkan Xiao Chen. Dibandingkan dengan para junior yang belum pernah bertukar jurus dengan Xiao Chen, Jin Lin malah memuja Xiao Chen. Di hari-hari terakhir, dia kadang-kadang meminta nasihat dari Xiao Chen tentang beberapa kesulitan yang dia hadapi dengan teknik pedang. Dia memperoleh banyak manfaat, yang semakin menguatkan pendapatnya. Sekarang Jin Lin telah melihat Xiao Chen menurunkan Si Men Bao, yang telah bersiap untuk membuat Xiao Chen terlihat buruk di depan semua orang. Keadaan menyesal dengan satu tepukan, dia merasakan kebutuhan mendesak untuk mempelajari langkah ini. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Ini hanya beberapa trik kecil, teknik yang tidak layak disebut. Namun, kelompok junior ini sangat antusias, itu menakutkan. Oh, benar, kakak senior Xiao Chen, Bai Wuxue itu sangat berbeda sekarang. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menjalani pelatihan pengalaman di Starry Heaven Silver Lake. Dia meningkat sangat cepat, karena dia bersedia bertaruh denganmu, dia harus percaya diri. Jin Lin tidak bisa tidak menyebutkan ini ketika dia memikirkan taruhan Bai Wuxue dengan Xiao Chen. Danau perak surga berbintang adalah salah satu tempat paling misterius di surga berbintang di alam Kunlun. Itu adalah sungai perak di alam semesta, seluruhnya terdiri dari energi spiritual. Tempat ini sangat luas dan memiliki banyak bahan dan tanaman yang langka dan misterius, itu adalah tanah alami yang penuh berkah. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang detailnya. Rumor mengatakan bahwa banyak item misterius masih tersedia di sana. Istana Dewa Bela Diri, Istana Dewa Mayat, Istana Roh, Gereja Seribu Dewa, dan pengadilan kerajaan ras Vian semuanya mengirim elit ras mereka ke sana. Para jenius dari ras kuno yang baru muncul kembali semuanya bergegas ke Danau Perak Surga Berbintang juga. Tempat itu telah berubah menjadi medan perang yang paling kejam. Setiap hari, seorang jenius terkenal akan mati di sana. Agar Bai Wuxue dapat bertahan hidup di Starry Heaven Silver Lake selama 2 tahun, kekuatannya harus mengalami perubahan besar. Namun, Xiao Chen masih sangat yakin tentang taruhan itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Seberapa kuat Xiao Chen sekarang? Begitu dia memahami pedang daunnya dengan benar, seberapa kuat dia akan menjadi. Dia tidak punya cara untuk mencari tahu. Pada akhirnya, Xiao Chen tidak bisa menahan pertanyaan tanpa henti dari juniornya. Jadi dia mengajari mereka trik yang dia gunakan untuk membuat Si Men Bao tunduk. Jin Lin yang tinggi dan kekar belajar paling cepat, hampir mengambilnya pada percobaan pertama. Setelah dia mengujinya pada murid lain dan berhasil, dia sangat bahagia. Ada juga 2 junior lain yang mempelajari triknya dengan sangat cepat. Xiao Chen diam-diam memperhatikan mereka, mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun ini hanya trik kecil, pemahaman mereka yang cepat berarti bakat mereka cukup bagus. Ketika mereka masih jauh dari pulau target, Pulau Raja Azure, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan sedikit mengernyit. Sense spiritual Xiao Chen secara signifikan lebih kuat daripada energi mental junior di belakangnya, jadi dia berhasil melihat situasi di pulau target terlebih dahulu. Memang, seperti yang dikatakan Huang Pufeng, 3 pulau yang membentuk garis pertahanan ketiga diserang. Kakak senior, ada apa? Jin Lin langsung bertanya saat menyadari ada yang salah dari ekspresi Xiao Chen. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan memerintahkan dengan tenang, persiapkan dirimu. Pertempuran akan segera dimulai. Perintahnya mengejutkan 20 junior di belakangnya pada awalnya. Kemudian, mereka menjadi bersemangat, tidak tampak gugup sama sekali. Di mata mereka, ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan jasa militer dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Xiao Chen menggelengkan kepalanya ke dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya memberikan beberapa instruksi. Jin Lin, Xiao Xian, Liu Ke,
kalian bertiga akan memimpin. Ketiganya adalah junior yang menarik perhatian Xiao Chen. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, nama lengkap Xiao Xian adalah Husian Petik Terbalik R. Ketika mereka mendengar instruksi Xiao Chen, mereka semua dengan bersemangat memimpin kelompok itu ke depan, menyerbu ke Pulau Azure Monarch dengan cepat. Xiao Chen berjalan tanpa tergesa-gesa di atas air. Meski langkahnya tidak terlihat besar, saat ia mengangkat kakinya, seolah menarik air dengan paksa. Ketika dia turun, dia akan meninggalkan bekas yang panjang di atas air, seolah-olah pedang mengirisnya. Dia mengikuti para juniornya, menahan diri, selalu tertinggal 5 km di belakang mereka, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah beberapa saat, Pulau Azure Monarch muncul di cakrawala. Suara pertempuran yang intens juga datang dari sana. Ombak melonjak, dan teriakan membunuh bergema di mana-mana. Ketika para pembudidaya yang menjaga pulau itu melihat 20 orang bijak bela diri kelas rendah terbang, mereka semua bersukacita. Xiao Chen mendorong air dan tetap di udara tanpa bergerak. Dia dengan hati-hati mengamati pertempuran di bawah. Mayat iblis yang terbuat dari tubuh binatang astral keluar dari air dan bertarung dengan pembudidaya manusia. Para pembudidaya manusia yang bertarung di permukaan laut setidaknya adalah raja bela diri kelas superior. Mereka melebihi jumlah pembudidaya ras mayat. Pasukan Kors Rache yang sebenarnya kurang dari 100. Namun, mereka memanggil sejumlah besar Demonic Kors, memberi mereka keunggulan numerik dibandingkan manusia. Xiao Chen menatap pria tua ras mayat dengan jubah hitam bertatahkan emas. Dia kurus dan pendek, matanya memancarkan energi jahat saat dia mengendalikan 3 mayat iblis api dunia bawah, mengikat salah satu orang bijak bela diri kelas unggul manusia. Kadang-kadang, lelaki tua ini bahkan bisa meluangkan waktu untuk membunuh pembudidaya manusia lainnya. Setiap kali dia menyerang, Deatki menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bergerak tanpa rasa takut, hampir tidak ada yang cocok untuknya. Orang tua ini sebenarnya adalah petapa bela diri kelas superior dari ras mayat. Selanjutnya, kultivasinya dalam. Xiao Chen memandangi bangunan-bangunan di pulau itu. Rasa spiritualnya mendeteksi kekuatan yang kuat di pulau yang belum digunakan. Dia juga mengambil aura dari 2 orang bijak bela diri kelas superior di sana. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan bergumam, apakah mereka membela sesuatu? Pertempuran ini awalnya merupakan pembantaian sepihak. Ketika 20 bijak bela diri kelas rendah dari Sekte Langit Tertinggi memasuki keributan, kehadiran mereka segera meningkatkan moral semua orang, terutama ketika Jin Lin, Xiao Xian, dan Liu bekerja sama untuk menahan lelaki tua kurus itu. Situasi berubah menjadi lebih baik. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, ketiganya cukup ambisius. Alih-alih membantu orang bijak bela diri kelas unggul menghentikan mayat iblis api dunia bawah, mereka segera menyerang kepala seseorang. Ada ungkapan, sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ini adalah deskripsi yang sempurna untuk adegan ini. Kecuali mereka menderita sedikit, mereka tidak akan belajar. Memang, tidak lama kemudian, Jin Lin jatuh cinta pada celah yang sengaja diungkapkan oleh lelaki tua kurus itu. Dalam keinginannya, dia menjadi ceroboh dan menderita pukulan telapak tangan di dada. Pria tua kurus itu tidak menahan diri sama sekali. Jin Lin segera memuntahkan seteguk darah hitam. Terluka parah, dia untuk sementara kehilangan kekuatan tempurnya. Sekarang kerja tim ketiganya rusak, 2 lainnya tidak bisa bertahan lama. Mereka dipukul satu demi satu. Pria tua kurus itu jelas memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya. Dia mengalahkan ketiga junior ini dengan kecakapan tempur yang luar biasa dengan biaya minimal. Dia menunjukkan senyum yang menakutkan. Namun, tepat ketika dia akan memberikan pukulan terakhir, seseorang tiba-tiba melompat keluar untuk memblokirnya. Bab 875, Jasa Militer Termasyur. Ternyata sementara lelaki tua kurus itu terganggu, petapa bela diri kelas superior yang ditahan oleh 3 mayat iblis api dunia bawah akhirnya berhasil dibebaskan. Serangan pedangnya, yang turun dari langit, berisi hukum sage surgawi yang melonjak saat menebas orang tua itu. Serangan ini mengejutkan lelaki tua kurus itu, mendorongnya untuk melompat mundur. Cahaya pedang mendarat di air dan menimbulkan gelombang besar. Beberapa mayat iblis yang terkena gelombang kejut segera hancur menjadi debu. Ketika ombak menyebar, lelaki tua itu memeriksa situasi medan perang. Kedatangan kelompok junior tiba-tiba membalikkan keadaan. Perlombaan mayat sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mundur, pria tua kurus itu sepertinya tidak keberatan. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya, memanggil kembali semua pembudidaya ras mayat yang tersisa. Banyak mayat iblis tersebar dan menuju air. Segera, kelompok pembudidaya ras mayat telah menghilang.
Sage marsial kelas superior manusia menghentikan beberapa orang yang ingin mengejar Kors Rache. Kemudian, dia berjalan ke arah Jin Lin, Xiao Xian, dan Liu Ke yang agak lemah. Dia tersenyum dan berkata, kamu pasti bala bantuan dari Sekte Langit Tertinggi. Anda agak berani. Orang tua kurus tadi sebenarnya adalah seorang ahli terkenal dari Kors Rache, Blackstone Old Revenant. Bahkan kelompok orang tua kita tidak berani bertarung sendirian dengannya. Jin Lin dan yang lainnya merasa agak malu. Menekan rasa sakit dari luka-luka di tubuhnya, dia memberi hormat dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan kami. Orang tua yang menggunakan pedang itu tampak belak-belakan dan lugas. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah medan perang. Tidak ada banyak hal untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika bukan karena kalian bertiga, aku tidak akan bisa bebas dari 3 mayat iblis api dunia bawah. Oh, benar, mengapa saya tidak melihat pemimpin Anda? Pertanyaan ini mengejutkan ketiganya. Mereka merasa aneh dan mulai melihat sekeliling. Mereka berkata, dia baru saja mengikuti kita sebelumnya. Kenapa kita tidak melihatnya lagi? Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat ke arah di mana Blackstone Old Revenant memimpin kelompoknya saat mundur. Saat Blackstone Old Revenant memimpin kelompoknya pergi, dia melihat tengkorak baru di medali prestasi militernya. Wajah kurusnya tersenyum lebar. Dalam serangan mendadak ini, dia membunuh setidaknya 100 pembudidaya manusia, semuanya setidaknya setengah sage. Bahkan ada 5 orang bijak bela diri kelas rendah. Itu banyak sekali jasa militer. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah lelaki tua itu membiarkan ketiga juniornya melarikan diri. Para pembudidaya ras mayat lainnya juga bersemangat tinggi. Sementara mereka kehilangan banyak mayat iblis, tidak ada pembudidaya ras mayat yang mati. Hasil ini bisa dibilang sukses besar. Hehe, jasa militer ini sangat mudah didapat. Mengikuti Wei Hua dan Long Fei, keturunan dari 2 kaisar bela diri yang berdaulat, itu hebat. Sebentar lagi, bintang kayu naga ini akan menjadi milik ras mayat kita. Pada saat itu, kami pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Petik 2. Para pembudidaya Kors Rache semua bersemangat. Mereka tidak khawatir tentang bala bantuan sama sekali. Mereka hanya mengobrol tentang apa yang akan terjadi setelah mereka menaklukkan Dragonwood Star. Tiba-tiba, Blackstone Old Revenant berhenti. Sinar matahari menyinari sosok putih di depan. Sosok putih ini berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, setelah menunggu dengan tenang selama beberapa waktu. The Blackstone Old Revenant bertanya dengan dingin, siapa kamu? Apakah Anda lelah hidup, berani menghalangi jalan kami? Orang yang akan membunuh kalian semua. Sosok putih itu melintas, dan suara pedang berharga yang ditarik terdengar di atas laut. Pilar air melesat ke langit, percikan mekar dengan indah. Bunuh dia, ini hanya petapa bela diri kelas rendah, namun nadanya begitu arogan dan menakutkan. The Blackstone Old Revenant melambaikan tangannya, dan 3 petapa bela diri kelas rendah Kors Rache melompat ke depan. Mereka memberi isyarat dengan santai, dan beberapa Astral Beast Demonic Kors melompat keluar dari air, dengan kejam meluncurkan diri mereka ke Xiao Chen. Mayat iblis berbentuk ikan ini pernah menjadi binatang astral peringkat 1. Setelah dimodifikasi oleh Kors Rache, mereka bisa menyaingi sage bela diri kelas rendah biasa. Yang paling penting adalah ada banyak dari mereka. Selanjutnya, mereka tidak merasakan sakit. Pembudidaya biasa memiliki masalah dalam berurusan dengan mayat iblis ini. 3 orang bijak bela diri kelas rendah ras mayat tertawa sinis. Biasanya, mereka mengandalkan mayat iblis binatang astral ini, martial sage dari kelas yang sama bukanlah tandingan mereka. Dalam pikiran mereka, mereka sudah bisa melihat mayat iblis binatang astral ini menyeret Xiao Chen pergi. Setelah itu, mayat iblis binatang astral akan terus menyeretnya sampai dia mati. Jika tubuh Xiao Chen berkualitas baik, mereka akan memurnikannya menjadi mayat iblis, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Kakak, sebelum petapa bela diri kelas rendah ras mayat bisa terkejut, mereka melihat Xiao Chen terbang seperti seutas pedang Qi. Mayat iblis binatang astral ini, yang tidak pernah mengecewakan mereka, bahkan tidak bertahan sesaat. Dia segera menghancurkan mayat iblis menjadi beberapa bagian, membuat mereka benar-benar tidak berguna. Sok muncul di mata Blackstone Old Revenant. Melangkah ke depan, dia berteriak dengan keras, mundur. Cepat dan menyebar. Petik 2. Karena mereka hanya ingin pergi sekarang, bagaimana mungkin Xiao Chen memberi mereka kesempatan ini? Sosoknya melintas, dan dia mengirimkan tendangan. Cahaya pedang yang cemerlang muncul, dan kepala petapa bela diri kelas rendah Kors Rache di sebelah kanan segera terpisah dari tubuhnya, dia meninggal tanpa mayat utuh. Perkembangan mendadak ini membuat khawatir 2 penyerang yang tersisa.
Mereka dengan cepat melarikan diri ke belakang. Namun, mereka melihat sosok putih lewat di antara mereka. Pedang Ki di belakangnya terbelah menjadi dua. Puci, lampu listrik ungu menyala. Pedang Ki segera membelah dua pembudidaya ras mayat di hulu, darah menyembur keluar. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat Blackstone Old Revenant datang untuk memberikan dukungan. Pada ekspresi terkejut di wajah Blackstone Old Revenant, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Kembalinya naga Azure, pilar air melonjak ke langit. Pedang Ki tanpa batas terbang kemana-mana. Xiao Chen melompat keluar dari laut. Di mata Revenant tua batu hitam, penampilan Xiao Chen berkedip-kedip di antara naga, pedang, dan pembudidaya berjubah putih dengan wajah lembut itu. Xiao Chen tampaknya mengalami banyak perubahan, terlihat sangat misterius. Namun, terlepas dari semua perubahan, beberapa hal tetap konstan, ketajamannya, intensitasnya, auranya yang tidak terhalang maju tanpa jeda. Deat Ki terakumulasi dalam tubuh Blackstone Old Revenant. Dia menggerakkan 10 jarinya. Kemudian, dia mengulurkan kedua telapak tangannya untuk menghadapi cahaya tinju Xiao Chen yang agak aneh. Palem gelombang sungai dunia bawah kuno. Pada saat itu, langit berubah warna, dan bola hitam besar yang berputar berubah menjadi sungai bawah tanah yang mengalir. Gelombang melonjak deras dan bergegas menuju Xiao Chen. Baik ras hantu dan ras mayat mengolah dao kematian. Senior mereka memahami banyak teknik bela diri dan teknik kultivasi mereka saat mengamati sungai dunia bawah. Telapak gelombang sungai underworld kuno ini jelas merupakan teknik telapak tangan yang unggul. Dua serangan telapak tangan yang dikirim adalah sungai dunia bawah menuju Xiao Chen. Itu berisi ki kematian yang melonjak dan tak terbatas. Ilusi muncul ke segala arah. Roh pendendam, tulang putih, kuburan, dan hantu jahat semuanya berkumpul untuk membentuk gambaran neraka, menggerogoti keinginan seseorang. Hati Xiao Chen sekuat batu. Ilusi tidak bisa mengguncang pikirannya sedikitpun. Cahaya tinjunya tak tertandingi, berkedip-kedip dengan listrik. Naga Azure yang muncul sebentar-sebentar, 40% pemahaman tentang petir, dan bentuk samar dari jiwa pedangnya, semuanya beredar dengan cepat. Saya berjalan di jalan yang tidak biasa, membuka jalan baru. Tidak ada yang datang sebelum saya, dan tidak ada yang akan mengikuti saya. Saya memadukan banyak aliran pemikiran, mengukir pedang dao saya sendiri. Bahkan jika sungai dunia bawah yang sebenarnya turun untuk melindungimu, aku akan menembusnya dan menghancurkannya, tidak membiarkan setetes air pun masuk ke dalam diriku. Apalagi sungai dunia bawah yang kau wujudkan. Ketajaman saya berubah terus-menerus. Tidak ada yang bisa memblokir saya. Istirahat untuk saya. Bang! Sebuah ledakan keras bergema, dan ilusi di sekitar tiba-tiba menghilang. Pukulan itu meledakkan sungai dunia bawah yang bergelombang ke langit. Ini mengejutkan Blackstone Old Revenant. Dia membentuk segel tangan dan membuang 3 mayat iblis api dunia bawah sebelum dengan cepat mundur. Saat dia melakukan itu, dia berteriak, serang bersama. Gunakan Demonic Course untuk mengelilinginya. Saya ingin memurnikannya menjadi mayat iblis. Itu pasti akan bisa menyaingi Martial Sage tingkat Grandmaster. Petik 2. Hampir 100 pembudidaya ras mayat di belakangnya dengan cepat membentuk segel tangan. Cahaya berkelap-kelip di permukaan laut. Segala macam mayat iblis dengan aura mengerikan melompat keluar dari air, meluncurkan diri mereka ke Xiao Chen. Deat Ki di tubuh mereka berkumpul, mengubah laut menjadi hitam seperti tinta. Awan putih di langit perlahan berubah menjadi awan hitam, menunjukkan betapa mengerikan aura ini. Bagus kalau kamu mengisi ulang. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengetuk dahinya dengan 2 jari. Seketika, 4 berkas cahaya ditembakkan. Kehendak abadi guntur yang 40% dipahami berubah menjadi 4 pedang emas kecil. Bentuk samar dari jiwa pedang yang terkandung di dalamnya memiliki niat pedang yang tak terbatas dan tak tertandingi. Suara melolong terdengar saat 4 pedang emas kecil menari di udara, membentuk layar listrik yang terdiri dari pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam layar listrik ini, Xiao Chen menagih. Mayat iblis yang menghalanginya hancur saat bersentuhan. Kemudian, lampu listrik meledak lagi, dan pecahannya berubah menjadi debu. Mayat iblis berperingkat lebih tinggi bertahan sedikit lebih lama, tetapi hanya 1 detik yang terbaik. Pedang listrik segera menjatuhkan ketiga mayat setan api dunia bawah, mencegah mereka melakukan apapun pada Xiao Chen. Mayat iblis di permukaan laut seperti daun jatuh yang tertiup angin musim gugur. Langit menjadi biru, dan laut menjadi jernih. Para pembudidaya Kors Rache semua menunjukkan ekspresi tertegun. Mereka belum pernah melihat orang menyapu mayat iblis mereka seperti sampah sebanyak itu sebelumnya. The Blackstone Old Revenant melihat sekeliling dan berteriak, mengapa kalian semua tercengang?
Jika Anda kehilangan mayat iblis Anda, perbaiki saja yang baru. Memperbaiki anak nakal ini sama dengan memiliki 1000 mayat iblis kelas raja. Petik 2. Banyak pembudidaya ras mayat ragu-ragu. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Blackstone Old Revenant. Selanjutnya, Xiao Chen sendirian. Oleh karena itu, mereka semua dibebankan. Menonton adegan ini, Blackstone Old Revenant diam-diam menyingkirkan 3 mayat iblis api dunia bawah yang terluka parah. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan Blackstone Old Revenant lolos dengan mudah? 100 atau lebih pembudidaya ras mayat di depannya adalah sage bela diri kelas rendah terbaik. Bagaimana mereka bisa menarik minatnya? Untuk mendapatkan banyak manfaat militer, seseorang harus membunuh karakter utama. Tidak ada gunanya membunuh kentang goreng kecil. 9 transformasi Roaming Dragon, mengubah. Sosok Xiao Chen terbelah menjadi 9. Kemudian dia berubah menjadi 9 helai angin pedang yang bergerak dalam sekejap, dan kemanapun mereka lewat, para pembudidaya ras mayat berubah menjadi percikan cahaya merah. Cahaya merah berubah menjadi tengkorak yang muncul di medali prestasi militernya. 9 sosok bergabung kembali menjadi satu, dan Xiao Chen mendorong udara. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia menyusul Blackstone Old Revenant yang melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Chen mengulurkan jari-jarinya dan meraih kepala Blackstone Old Revenant. Dia mengumpulkan busur listrik yang berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Setiap jarinya menjadi sekeras pedang, berkilauan dengan ketajaman. Jari-jarinya seperti meteor mengejar bulan. Menerapkan kekuatan tubuhnya yang kuat, 5 jari tajam seperti pisau merobek lengan Blackstone Old Revenant segera. Lampu listrik di telapak tangannya meledak dan melemparkan anggota tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. Xiao Chen membalikkan tubuhnya, menggunakannya sebagai pedang dengan bahunya sebagai ujungnya, dia menabrak sage bela diri kelas superior. Penghalang Blackstone Old Revenant yang terbuat dari deatki segera hancur berkeping-keping. Langkah ini sangat tirani, kekuatan 1500 ton, niat pedang yang dipahami 90%, dan kehendak guntur yang abadi, menggunakan tubuhnya sebagai pisau, menempanya menjadi pedang yang berharga. Cahaya dingin berkedip, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. The Blackstone Old Revenant menyerap kekuatan penuh dari pukulan ini. Tidak ada harta karun rahasia, teknik kultivasi, atau teknik bela diri defensif yang akan berguna. Tubuhnya yang hancur tidak lagi menyerupai dirinya yang dulu. Pada saat itu, auranya menghilang dalam kematian. Tengkorak ungu cerah segera muncul di medali prestasi militer Xiao Chen, dia dengan mudah memperoleh 10.000 jasa militer. Xiao Chen melihat medali prestasi militer Blackstone Old Revenant. Ada deretan tengkorak yang padat. Dia bertanya-tanya berapa banyak pembudidaya manusia yang mati di tangan Revenant tua batu hitam yang licik ini. Bab 876, Tuan Pulau yang Sombong. Ketika para pembudidaya ras mayat di bawah melihat Revenant tua batu hitam yang hancur, mereka kehilangan semua tulang punggung dan melarikan diri. Serangan mendadak yang sebelumnya berhasil menjadi gagal total. Kehilangan semua mayat iblis adalah masalah kecil. Namun, kematian salah satu petapa bela diri kelas superior akan membuat marah kedua tuan muda itu. Mengabaikan kentang goreng kecil ini, Xiao Chen mencari-cari jubah Blackstone Old Revenant dan mengeluarkan manual rahasia untuk Ancient Underworld River Wave Palm. Kemudian dia membukanya dan mempelajarinya dengan cermat. Xiao Chen ingin berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Dia menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan memasukkan banyak aliran pemikiran ke dalam gaya bertarungnya, menggunakannya sebagai sumber daya untuk meredam pedang yang berharga ini. Baik untuk daunnya sendiri atau kehendak siklus, dia harus meneliti kematian Dao cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, dia menyimpan buku pedoman Ancient Underworld River Wave Palm dan menutup matanya, mulai memahaminya. Di musim semi surgawi The Divine, tidak ada yang menyerap lebih banyak esensi mata air daripada yang dimiliki Xiao Chen. Kemampuan pemahamannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Dengan hanya satu pandangan, dia telah memperoleh pemahaman kasar tentang palem gelombang sungai Underworld kuno. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia sudah membuat kemajuan yang signifikan. Dia bergumam, tidak buruk. The Ancient Underworld River Wave Palm lumayan. Ketika saya menaklukkan tahta kematian dan mendapatkan ki kematian, saya akan dapat menjalankan teknik bela diri peringkat surga ras mayat ini. Petik 2. Tanda pisah. Ini konyol. Dia pikir dia siapa, untuk berpikir bahwa dia menghilang pada saat kritis. Tuan pulau dari Pulau Raja Azure disebut Xia Feng. Jelas, dia sangat marah dan melampiaskan amarahnya di aula besar.
Ada dua sage bela diri kelas superior di sampingnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang juga. Feng Xingsheng, bersama dengan marsial sage generasi tua Paviliun Purnama, berdiri di satu sisi dalam keheningan. Dia juga tidak bisa mengerti apa yang coba dilakukan Xiao Chen. Selama serangan di Azure Monarch Island, Xiao Chen tidak muncul sama sekali. Ketika masalah itu selesai, dia tidak datang untuk melapor. Ini hanya menunjukkan penghinaan terhadap Tuan Pulau di sini. Ketika para murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi mendengar Xia Feng mengkritik Xiao Chen, hati mereka merasa sangat tidak nyaman. Jin Lin yang tinggi dan kekar segera melangkah maju dan berkata, "Senior Xia Feng, tidak perlu terlalu marah. Kakak senior Xiao Chen mungkin tidak bermaksud meremehkan ketiga senior itu." Petik 2. Ketika Xiao Xian, yang berada di samping, mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak senior Jin Lin ini benar-benar tidak pandai berbicara. Meskipun itu adalah penghiburan, dia seharusnya tidak begitu langsung. Jelas, Xia Feng dan dua bijak bela diri generasi tua lainnya adalah orang-orang di posisi tinggi yang suka dihormati. Kata-kata Jin Lin seperti menuangkan minyak ke api. Xia Feng mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Apa statusku?" Orang tua ini mengumpulkan 100.000 jasa militer, dan penguasa istana dari Istana Dewa Bela Diri secara pribadi menganugerahkan kepadaku gelar Azure Monarch Marquis, membuatku menjadi penguasa pulau dari Pulau Raja Azure. Sebagai komandan garis pertahanan ketiga Dragonwood Star, apakah saya bahkan membutuhkan murid Sekte Langit Tertinggi yang tidak penting untuk menghormati saya? Ini adalah masa kekacauan. Karena dia datang sebagai bala bantuan, menerima perintah untuk melakukannya, dia harus mengikuti aturan dan peraturan Istana Dewa Bela Diri. Dia harus membawa pasukannya dan melapor, namun masih belum ada yang melihatnya. Benar-benar skandal. Pria tua berjubah kuning di sebelah kanan berkata, "Kami membutuhkan akun untuk masalah ini hari ini. Kalau tidak, jika dia tidak mematuhi perintah dan akhirnya mengganggu moral ketika pasukan utama dari Kors Rache menyerang, akan ada masalah." Ketika lelaki tua berbaju biru, Qin Wu, yang pernah menyelamatkan Jin Lin dan dua lainnya, mendengar bahwa kedua orang ini ingin meningkatkan masalah, dia dengan cepat berkata, "Kakak Xia, tidak perlu marah. Untuk detailnya, kita masih harus menunggu Xiao Chen kembali dulu. Pasti ada beberapa keadaan yang meringankan di balik ini." Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu segera menyela dengan kasar, alasan apa yang bisa ada? Jelas tidak ada keadaan seperti itu. Dia pergi mencari harta karun sendirian. Dia sama sekali tidak peduli dengan perintah untuk memperkuat Istana Dewa Bela Diri. Ada banyak harta di antara sumber daya di sini. Petik 2. Ketika Jin Lin yang pemarah melihat bahwa kedua lelaki tua itu tidak masuk akal, jelas berniat memilih Xiao Chen, dia tidak bisa lagi menahan diri. Aura kejam terpancar dari tubuhnya, saat dia akan meledak dalam kemarahan. Xiao Xian segera melangkah maju dan berkata, "Tiga senior, kakak senior kami Xiao Chen tidak akan pernah melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika saya tidak salah, kakak senior Xiao Chen harus mengejar Revenant tua batu hitam dan kelompoknya." Petik 2. Ketika Xia Feng mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum dingin. "Gadis muda, kamu benar-benar belum melihat sebagian besar dunia. Siapa sebenarnya Blackstone Old Revenant? Dia adalah seseorang yang kita tidak akan berani mengatakan bahwa kita bisa mengalahkannya jika kita bertemu dengannya, namun seorang junior berani mengejarnya sendirian. Selanjutnya, masih ada sekitar 100 pembudidaya ras mayat bersamanya. Kamu melebih-lebihkan bocah ini." Petik 2. Saat Xia Feng mengatakan ini, para murid Sekte Langit Tertinggi tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka berteriak dengan marah, "Kalian berdua orang tua, berhentilah menggunakan status Anda untuk memandang rendah orang lain. Kakak senior kami tidak hina seperti yang Anda katakan." Petik 2. Kakak senior mungkin masih muda. Namun, saat kekacauan baru saja dimulai. Usia tidak lagi menentukan siapa yang lebih kuat. Lawan yang tidak bisa Anda kalahkan mungkin belum tentu demikian untuk kakak senior Xiao Chen. Petik 2. Betul sekali, kakak senior kami Xiao Chen adalah orang yang jujur. Dia pasti tidak akan lari berburu harta karun di saat seperti ini. Kalian berdua lelaki tua mulai memfitnah seseorang begitu kamu berbicara. Apa yang bisa dibanggakan? Kelompok junior Sekte Langit Tertinggi sudah merasa sangat kesal dengan kedua lelaki tua ini. Ketika pertempuran berakhir, alih-alih membiarkan mereka beristirahat dengan baik, mereka segera memanggil mereka untuk memberi kuliah. Dengan Jin Lin yang memimpin, mereka semua berbicara menentang. Sangat bagus. Sekelompok junior yang datang atas perintah untuk memberikan bantuan berani menunjukkan rasa tidak hormat, berbicara begitu kasar. Dengan statusku sebagai Azure Monarch Marquis,
aku memerintahkan kalian semua untuk ditahan. Luangkan waktu dan dinginkan kepalamu. Ekspresi suram muncul di wajah tua Xia Feng. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di dalamnya. Saat dia berbicara, dia sebenarnya memerintahkan penahanan kelompok junior ini. Langkah kaki yang berat bergema, dan orang-orang di bawah komando pribadi Xia Feng di aula besar, sekelompok besar marsial saga elit, menghunus senjata mereka dan mengepung murid-murid sekte langit tertinggi. Situasi tiba-tiba meningkat. Feng Xingsheng merasa ada yang tidak beres. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati. Dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi atau mengatakan apapun. Jelas, lelaki tua berbaju biru itu tidak mengharapkan ini terjadi, karena situasinya berubah ke tingkat ini. Dia dengan cepat berkata, Tuan Pulau Xia, mulai sekarang, pasukan Kors Rache semakin dekat. Bintang kayu naga dalam bahaya. Ini adalah saat di mana kita membutuhkan orang. Biarkan saja masalah ini. Namun, lelaki tua berjubah kuning itu membantah, Saudara Qin, kata-katamu salah. Di hadapan musuh besar, tentu saja, orang-orang ini akan sangat membantu. Namun, lihatlah kelompok orang-orang yang sulit diatur ini yang tidak mau menuruti perintah. Hanya beberapa kalimat yang membuat mereka kesal seperti ini. Jika pertempuran besar pecah, tidak hanya mereka tidak akan membantu, tetapi mereka juga akan menyebabkan kekacauan, mempengaruhi moral pasukan. Karena kita harus menghadapinya, kita harus melakukannya lebih awal. Kita harus mengurangi 5.000 jasa militer dan mengirimnya kembali. Petik 2. Namun, Xia Feng menolak untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Dia berteriak dengan dingin, tangkap mereka semua. Apakah Anda pikir sekelompok orang tidak penting seperti Anda bisa bermain-main di Istana Dewa Bela Diri? Petik 2. Ekspresi Xiao Xian berubah. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mengharapkan hal-hal untuk mencapai tahap seperti itu. Para bijak bela diri Pulau Raja Azure di aula besar jelas merupakan pasukan elit pulau itu. Ada banyak dari mereka. Jika mereka menyerang, kelompok sekte langit tertinggi pasti akan sangat menderita. Namun, Jin Lin dan yang lainnya bukanlah orang yang bisa tunduk seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Xiao Xian panik dalam pikirannya. Pikirannya berpacu, tetapi dia tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan situasi. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh orang-orang sekte langit tertinggi saya? Petik 2. Tepat ketika marsial saga elit dari Azure Monarch Island hendak menyerang Jin Lin dan yang lainnya, sebuah suara dingin dan tenang bergema di luar aula. Suara ini tidak keras, namun, itu mengguncang hati semua orang yang mendengarnya. Itu seperti pisau yang menusuk ke dalam lautan kesadaran para pembudidaya. Semua orang tanpa sadar menghentikan apa yang mereka lakukan. Kemudian, mereka semua melihat ke arah pintu masuk aula besar. Kakak senior Xiao Chen, para murid generasi muda dari Sekte Langit Tertinggi semuanya berseru, bersukacita. Xiao Chen berdiri di luar pintu dan menatap Xia Feng. Dia berkata dengan dingin, otoritas yang menakjubkan. Anda bahkan berani menahan pewaris sejati Sekte Langit Tertinggi saya secara acak. Petik 2. Saat Xiao Chen mendekati Pulau Azure Monarch, dia melihat situasi di aula besar dengan sangat jelas dengan sense spiritualnya. Pada saat itu, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia tidak terburu-buru, ingin melihat trik apa yang dilakukan Xia Feng ini. Siapa yang akan membayangkan bahwa kedua orang ini akan menjadi semakin sombong. Ketika Xiao Chen tiba di luar aula besar, para penjaga yang ditempatkan di sana mencoba menghentikannya. Setelah dia dengan paksa menerobos masuk, dia melihat pemandangan ini. Ketika Xia Feng melihat Xiao Chen tiba, dia tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dingin dan berkata, Xiao Chen, kamu datang pada saat yang tepat. Anda di sini karena perintah untuk penguatan. Mengapa Anda tidak datang dan melapor dengan murid-murid sekte Anda? Apakah Anda menunjukkan penghinaan untuk Istana Dewa Bela Diri? Xiao Chen berpikir sangat cepat, menghubungkan semua titik. Dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan dingin, berhentilah mencoba memasukkan kata-kata ke dalam mulutku. Penghinaan saya bukan untuk Istana Dewa Bela Diri tetapi untuk Anda. Melihat Xiao Chen sangat tidak sopan dan tidak memberinya wajah sama sekali, Xia Feng tidak bisa menahan perasaan tertahan. Dia menggeram, sungguh nyali. Orang tua ini mengumpulkan 100.000 jasa militer dan dianugerahkan gelar Azure Monarch Marquis oleh Master Istana-Istana Dewa Bela Diri. Saya adalah Komandan Garis Pertahanan Ketiga Dragonwood Star. Anda diperintahkan di sini untuk memberikan bala bantuan, namun Anda berani melanggar perintah saya. Petik 2. Diperintahkan untuk memberikan bala bantuan. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, dalam urutan ini,
yang menerima bala bantuan adalah pasukan Istana Dewa Bela Diri. Namun, orang yang mengeluarkan perintah itu adalah tetua pertama Sekte Langit Tertinggiku, Han King He. Orang-orang yang melakukan perlindungan juga adalah orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi saya. Anda hanyalah tuan pulau yang tidak penting. Apa yang Anda hitung? Bagaimana Anda cocok untuk memerintah saya? Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu melompat dan berteriak, lidah yang sangat tajam. Saat Anda berbicara, Anda melontarkan kata-kata sombong. Tuan Pulau, saya akan pergi dan mengalahkan bocah ini dan mendisiplinkannya atas nama sektenya. Petik 2. Pria tua berjubah kuning itu melayang ke udara dan mengepalkan jari-jarinya. Hukum sage surgawi di tubuhnya melonjak, dan kultivasinya yang dalam beredar. Angin kencang bertiup dan melemparkan sage bela diri kelas rendah dengan fondasi yang lemah tidak seimbang. Kamu mencari kematian. Saat melihat orang ini benar-benar berani menyerang, ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Sosoknya melintas, dan tiba-tiba, ada suara pedang berharga yang terhunus. Rambutnya bersama dengan jubah putihnya berkibar tanpa bantuan angin. Sepertinya dia adalah pedang paling terang di dunia. Ketajaman banyak perubahan, benar-benar tak tertandingi. Bang! Dua tinju bertabrakan. Pria tua berjubah kuning itu memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali seperti anak panah yang dilepaskan. Lengannya terasa sangat sakit, seperti pedang telah memotongnya. Lautan kesadaran lelaki tua berjubah kuning itu bergolak saat pikirannya berdengung. Sebuah keinginan yang kuat mengguncangnya ke titik di mana dia tidak bisa berpikir. Pada saat dia memulihkan akalnya, dia sudah jatuh ke lantai, tidak bisa bergerak. Lengan-lengan kanannya robek dan berlumuran darah. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Hati Xia Feng tenggelam. Meskipun lelaki tua berjubah kuning itu memiliki sumber daya yang terbatas, dia masih seorang sage bela diri kelas superior tahap awal. Bahkan jika dia meremehkan musuhnya, dia masih seorang petapa bela diri kelas superior. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari bocah ini. Ini terlalu menakutkan. Bab 877, luar biasa. Suara mendesing. Saat Xia Feng berpikir, sesuatu terbang di depan matanya. Dia dengan santai menangkap item itu dan melihatnya. Itu adalah medali prestasi militer Xiao Chen. Ada tengkorak ungu cerah di atasnya, terlihat sangat mempesona. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Kamu, Revenant tua batu hitam, kamu benar-benar membunuhnya. Itu tidak mungkin. Wajah Xia Feng dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Xiao Chen dengan sangat tidak percaya. Xiao Chen membalas, mengucapkan setiap kata dengan tajam dan sombong, tengkorak ungu cerah, 10.000 jasa militer, yang tidak mungkin diperoleh tanpa membunuh petapa bela diri kelas superior. Ini adalah medali prestasi militer yang ditempa oleh Istana Dewa Bela Diri. Beraninya kamu, tuan pulau yang tidak penting, tidak percaya. Beraninya kamu bahkan meragukan medali prestasi militer yang ditempa oleh Istana Dewa Bela Diri. Ini terlalu tidak pantas. Perhatikan saat aku menjatuhkanmu dan memberimu pelajaran atas nama tuanmu. Petik 2. Xiao Chen melangkah maju untuk bergegas menuju Azure Monarch Marquis, Xia Feng. Salah satu dari 3 orang yang bertanggung jawab di pulau itu, Qin Wu, dengan cepat menghentikan Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, bagaimana kalau kita biarkan masalah ini pergi? Anda pergi untuk membunuh Blackstone Old Revenant. Anda tidak hanya tidak absen tanpa alasan, tetapi Anda bahkan memberikan kontribusi yang besar. Saya akan membuat reparasi atas nama Island Master Xia. Ketika Xia Feng mendengar bahwa Xiao Chen tidak berniat untuk melepaskannya, dan melihat ketajamannya, dia benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Kemudian dia melihat tengkorak ungu cerah yang bonafit. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk memperbaiki ini, jadi dia tidak bisa menahan keraguan. Pada saat ini, ketika Xia Feng melihat Qin Wu membujuk Xiao Chen seperti ini, dia menemukan jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Dia segera berkata, saya salah dalam masalah ini. Saya dapat menggunakan otoritas saya sebagai tuan pulau untuk memberikan masing-masing 500 poin kontribusi kepada semua murid Sekte Langit Tertinggi Anda. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan isapan darinya menarik medali prestasi militernya. Dia berkata dengan dingin, para murid Sekte Langit Tertinggi semuanya adalah elit. Tidak perlu bagi Anda untuk memberi mereka jasa militer. Mereka akan mendapatkan ini dengan kedua tangan mereka. Karena Anda sudah mengakui bahwa Anda salah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda lebih baik berperilaku sendiri. Petik 2. Sekarang pihak lain telah mundur, Xiao Chen tidak terus berdebat. Selain itu, ada juga sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini, dan dia ingin meluangkan waktu untuk menanganinya. Betul sekali, kami tidak membutuhkan Anda,
tuan pulau yang tidak penting, untuk mengganggu kemampuan militer kami. Petik 2. Memikirkan bahwa tuan pulau kecil percaya bahwa dia adalah karakter utama. Mencoba membeli kita dengan 500 jasa militer, apakah dia pikir kita pengemis? Petik 2. Para junior Sekte Langit Tertinggi tidak mau menerima tawaran Xia Feng. Dengan Xiao Chen di sini untuk mendukung mereka berbicara dengan arogan. Murid-murid Sekte Langit Tertinggi terus menyebut Xia Feng sebagai tuan pulau yang tidak penting, membuat Markis Raja Azure, Xia Feng, memerah karena malu. Meski begitu, dia tidak berani melakukan apa-apa. Penampilan ini tampak sangat lucu. Xiao Chen tersenyum tipis. Setelah kelompok junior ini menyebabkan cukup banyak keributan, dia membawa mereka keluar dari aula besar. Murid Paviliun Bulan Purnama, yang menyaksikan lelucon ini mengungkapkan tatapan iri ketika mereka melihat sekelompok murid Sekte Langit Tertinggi menyombongkan diri. Feng Xingsheng menghela nafas. Setelah tidak melihat Xiao Chen selama 2 tahun, dia menemukan bahwa tidak hanya kekuatan Xiao Chen yang tidak stagnan tetapi pertumbuhannya bahkan mencengangkan. Xiao Chen bisa menyaingi para jenius puncak di Starry Heaven Silver Lake. Ketika Xiao Chen bergerak, dia memiliki suasana tertentu tentang dia. Namun, Feng Xingsheng tidak bisa melihat dengan pasti apa itu. Namun demikian, dia bisa merasakan bahwa udara ini mengandung atmosfer seorang tetua sekte. Itu memungkinkan sesama murid sekte Xiao Chen memiliki kepercayaan diri untuk tidak tahan dengan keluhan sedikitpun. Xiao Chen juga memiliki jaminan dari seorang ahli mutlak, meningkatkan moral junior Sekte Langit Tertinggi ini, membuat darah mereka mengalir deras. Ketika Feng Xingsheng melihat para tetua berpengalaman di belakangnya, dia tersenyum pahit meskipun dirinya sendiri. Kekuatan kelompoknya harus serupa dengan kontingen Sekte Langit Tertinggi. Namun, kelompoknya tidak akan mampu melampaui kontingen itu. Xiao Chen adalah alasannya. Feng Xingsheng tidak memiliki suasana dan suasana seperti Xiao Chen, karenanya, dia tidak bisa memberikan kepercayaan yang tak tertandingi kepada kelompoknya. Tuan Pulau Xia, jika tidak ada yang lain, mohon permisi juga. Feng Xingsheng memberi hormat sambil meninggalkan Xia Feng. Kemudian dia memimpin kelompok sage bela diri Paviliun Bulan Purnama keluar dari aula besar pada waktunya. Setelah semua orang pergi, hanya Xia Feng dan lelaki tua berjubah kuning yang tersisa di aula besar. Ketika Xia Feng melihat lengan pria tua berjubah kuning yang berlumuran darah, dia menghela nafas, sepertinya kita punya masalah kali ini. Kakak Xia, apa yang kamu takutkan? Saya mengirimi Anda proyeksi suara sebelumnya untuk menjatuhkan bocah ini di aula besar. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Anda membiarkan dia pergi tanpa alasan. Tanya lelaki tua berjubah kuning itu dengan marah. Xia Feng mengungkapkan tatapan kontemplatif dan berkata, kamu berpikir terlalu sederhana. Ketika bocah ini mengalahkanmu dengan satu pukulan, itu bukan hanya karena kamu meremehkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kamu bisa menanggung ini, aku tidak bisa. Wajah Xia Feng tenggelam ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dingin dan menjawab, saya tidak pernah bermaksud untuk membiarkan dia pergi begitu saja. Berdasarkan hari ini, sudah jelas bahwa akan sangat sulit untuk menanganinya. Namun, saya yakin bisa berurusan dengannya. Pada saat itu, dia akan datang dan memohon di hadapanku seperti anjing. Pria tua berjubah kuning itu melihat sekeliling sambil berkata, maksud saudara Xia. Kesunyian, Xia Feng memerintahkan dengan hati-hati. Ekspresi seram muncul di matanya saat dia menambahkan, tunggu saja. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan selama beberapa hari. Orang tua ini akan membunuhnya dalam satu tamparan setelah itu. Di kamp di Azure Monarch Island tempat kontingen Sekte Langit Tertinggi tinggal, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Jinlin, Xiao Xian, dan Liu Ke secara bergantian dengan jarinya, menggunakan energi yang dikaitkan dengan kilat untuk memperbaiki kematian Qi di tubuh mereka. Orang tua itu memang kejam. Jika deat Qi di tubuh Anda tetap ada, Anda akan mendapat masalah. Petik 2. Xiao Chen menarik tangannya dan berhenti mengedarkan energinya setelah 3 kali tampil jauh lebih baik. Jinlin tertawa keras dan bertanya dengan cepat, kakak Xiao Chen, apakah kamu benar-benar membunuh revenant tua batu hitam itu? Liu Ke dan Xiao Xian menimpali dengan pertanyaan yang sama. Mereka telah mengalami sendiri kekuatan revenant tua batu hitam itu. Bahkan ketika mereka bekerja bersama, mereka tidak bisa mengalahkannya. Xiao Chen berdiri dan berkata, The Blackstone Old Revenant sebenarnya tidak dianggap sebagai martial sage kelas superior yang kuat. Yang sulit untuk dihadapi adalah 3 mayat iblis api dunia bawah yang disempurnakan secara khusus. Kalau tidak, dia tidak akan dianggap apa-apa dalam tingkat kultivasi yang sama. Tubuh fisikku sudah mencapai puncak peringkat 3 sage body. Selanjutnya, dengan pedang dao yang saya latih,
saya tidak takut dengan mayat setan api dunia bawah. Jadi, mudah bagiku untuk membunuhnya. Ketiganya mendengar deskripsi Xiao Chen yang bersahaja, tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka semua dipenuhi dengan kekaguman. Adegan sebelumnya di aula di mana Xiao Chen tampak seperti makhluk surgawi dengan rambut dan pakaiannya berkibar meninggalkan kesan mendalam pada mereka bertiga. Ketika Xiao Chen melangkah maju, dia seperti memancarkan cahaya tak terbatas, seolah dia adalah pedang paling terang di dunia. Kalian bertiga seharusnya tidak meremehkan dirimu sendiri. Jika kalian bekerja sama dengan baik dan tidak terlalu serakah, hanya kalian bertiga yang pasti bisa bertarung untuk mendapatkan hasil imbang seperti Blackstone Old Revenant tanpa Underworld Fire Demonic Course miliknya. Saya sengaja tidak bergerak kali ini untuk mengajari Anda pelajaran ini. Petik 2. Xiao Chen tahu bahwa ketiganya merasa sangat cemas. Jika mereka tidak menerima pelajaran itu, kata-katanya akan sia-sia. Berbicara sekarang akan sangat persuasif. Ketiganya menundukkan kepala karena malu. Sekarang Xiao Chen mengatakan ini, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Dengan flip tangannya, peta laut muncul. Xiao Chen mengumpulkan ketiganya dan menunjukkan area yang diduduki Kors Rache. Dia berkata, setelah putaran pelecehan ini, akan ada kedamaian untuk saat ini. Ini adalah saat yang tepat bagi kalian semua untuk pergi dan mendapatkan beberapa jasa militer. Setelah mengucapkan kata-kata besar seperti itu kepada Xia Feng, jika kita tidak bisa mendapatkan jasa militer, kita akan berakhir dengan lelucon. Periode kekacauan ini bukan hanya kesempatan bagi para jenius. Kami mungkin tidak terkenal sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa nama kami tidak akan terdengar di mana-mana di masa depan. Mendengar Xiao Chen berbicara tentang hal-hal yang pantas, ekspresi mereka berubah serius. Darah Jinlin mengalir deras saat dia berkata, Xia Feng itu terus menyebut dirinya sebagai Markis Raja Azure dan menyebutkan 100.000 jasa militernya. Kali ini, saya harus mendapatkan 100.000 jasa militer juga. Petik 2. Namun, Liu Ke dan Hu Xianer tertawa pelan. Apa pembual? Xiao Chen juga tertawa. Dari mereka bertiga, Jinlin paling menarik perhatiannya. Bakat dan ketajamannya adalah yang terbaik. Namun, dia belum dewasa. Setelah beberapa pemolesan lagi, dia akan memiliki beberapa prestasi. Kalian bertiga yang memimpin. Ketika Ki Kematian Ras Mayat berada pada titik terlemahnya pada sore hari, Anda dapat pergi ke beberapa pulau ini dan mengganggu mereka. Namun, ingatlah untuk tidak terlalu serakah, menarik kembali ketika hal-hal mulai terlihat buruk. Saat Anda kembali, perhatikan situasi di laut sekitar saat Anda kembali. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak akan ada terlalu banyak masalah. Petik 2. Kemudian, Xiao Chen menunjuk ke beberapa pulau lain. Dia berkata, jangan pergi ke pulau-pulau ini. Ada sage bela diri kelas superior yang ditempatkan di sana. Aku akan memberitahumu kapan kamu bisa pergi. Petik 2. Kemudian, setelah itu, dia mengkritik pertempuran ketiganya sebelumnya, menunjukkan kelemahan mereka. Setelah waktu yang lama, ketiganya pergi dengan gembira. Sekarang hanya Xiao Chen yang tersisa di rumah, dia mengeluarkan kuali dari cincin semestanya. Kuali itu memiliki naga azure realistis yang diukir di atasnya. Api yang ganas menyala di kuali, dan sebutir telur putih giok terletak di antara api. Kuali ini adalah kuali naga Phoenix. Nyala api adalah api sejati guntur ungu yang diperkuat. Dan telur itu, tentu saja, adalah telur gagak emas. Xiao Chen harus mendapatkan seuntai api asal Solar True Flame sebelum dia bisa membuat telur gagak emas ini menetas. Namun, api sejati guntur ungu adalah api yang ekstrim juga. Dengan mengerami telur di origin flame-nya, seharusnya ada beberapa efek. Dia melihat dengan hati-hati. Setelah lebih dari 1,5 tahun pemeliharaan Purple Thunder True Fire, kegilaan muncul di kulit telur putih giok yang halus. Namun, mereka sangat kecil sehingga sulit dideteksi. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum telur gagak emas benar-benar menetas? Namun, setidaknya ada harapan, membuat Xiao Chen percaya. Dia menyingkirkan kuali naga Phoenix dan mondar-mandir di dalam ruangan, merenungkan konflik dengan Xia Feng di aula pada hari sebelumnya. Setelah itu, dia menguatkan beberapa spekulasinya. Segala sesuatu di dunia bergerak untuk satu hal, manfaat. Seseorang menguntungkan diri sendiri atau membiarkan orang lain mendapat manfaat. Tidak akan ada kebencian tanpa alasan. Tanda pisah. Garis pertahanan ketiga Martial God Palace di Dragonwood Star terutama terdiri dari 3 pulau, Azure Monarch Island, White Monarch Island, dan Black Monarch Island. Pada saat ini, Bai Wuxue dan Simen Bao sedang minum anggur dan mengobrol di Pulau Raja Hitam. Simen Bao menyesap anggur dan tersenyum sambil berkata,
Kakak Bai, kali ini, kamu benar-benar menunjukkan kekuatanmu. Sungai dan pegunungan Anda yang bersalju segera membekukan semua mayat iblis dari perlombaan mayat itu. Semua orang di pulau itu tercengang. Bai Wuxue sangat senang. Namun, dia masih tersenyum dengan rendah hati. Itu hanya mayat iblis kelas raja. Mereka bukan apa-apa di hadapan para ahli sejati. Karena keturunan penguasa tulang putih dan penguasa api dunia bawah ada di sini, mereka pasti telah membawa mayat iblis kelas Sage. Simen Bao tahu apa yang harus dikatakan pada waktu yang tepat. Dia memandang Bai Wuxue dan berkata, "Hehe, saudara Bai terlalu rendah hati. Anda membunuh 10 orang bijak bela diri kelas medial dan mendapatkan 3.000 jasa militer sekaligus. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Anda pasti akan dianugerahi raja kali ini." Petik 2. Pulau Raja Hitam sama dengan Pulau Raja Azure, setelah mengalami serangan mendadak juga. Kekuatan Bai Wuxue memang menakutkan. Karena dia telah memperoleh warisan dari balap salju dan sepenuhnya memahaminya, dia berhasil membunuh beberapa mayat iblis dan orang bijak bela diri kelas medial. Bai Wuxue menyesap anggur dan tidak menjawab. Dengan 100.000 jasa militer, dia bisa dianugerahkan seorang markis. Untuk menjadi raja, dia membutuhkan 1 juta. Namun, bahkan 3 keturunan suci belum dianugerahkan raja di Istana Dewa Bela Diri. Dia jelas tentang kemampuannya. Bagaimanapun juga, dia masih percaya diri untuk menekan kerumunan dan mendapatkan 100.000 jasa militer di sini. Bab 878, Jenius berkumpul. Tutup. Saat Simen Bao dan Bai Wuxue mengobrol santai, seekor burung terbang masuk. Simen Bao bertanya dengan rasa ingin tahu, dari siapa itu? Bai Wuxue mengambil selembar kertas dari kaki burung itu. Dia berkata, "Saya meminta seorang penatua dari Paviliun Bulan Purnama untuk membantu saya mengawasi Xiao Chen, untuk melihat berapa banyak jasa militer yang dia miliki." Simen Bao tidak menyukai Xiao Chen. Dia tertawa keras dan berkata, "Tidak perlu memeriksanya. Bocah itu tidak sebanding dengan Brother Bai. Dia adalah petapa bela diri kelas rendah. Tidak peduli seberapa kuat dia, hanya itu yang dia miliki. Kali ini, saudara Bai akan dengan kejam menginjak-injaknya." Setelah Bai Wuxue membuka gulungan kertas itu, dia tampak tercengang. Dia tidak percaya. Setelah membacanya beberapa kali, dia memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Dia memiliki tengkorak ungu cerah. Dia membunuh Blackstone Old Revenant dan memperoleh 10.000 penghargaan militer. Selanjutnya, dia membunuh begitu banyak mayat iblis, sulit untuk ditabulasi. Petik 2. Ketika Simen Bao mendengar Bai Wuxue membacakan isi kertas, cangkir anggur yang dia angkat ke bibirnya jatuh ke lantai dan pecah. Mulutnya terbuka untuk waktu yang lama tanpa menutup. Tanda pisah. Pasukan Korsrace sudah sepenuhnya menempati garis pertahanan kedua. Salah satu pulau di sini dapat menghasilkan batu berpola hitam, biji untuk pemurnian emas berpola hitam yang langka. Output untuk Black Patternet Stone rendah. Meski begitu, akan ada jumlah yang signifikan yang terakumulasi setelah 8 hingga 10 tahun, lebih dari cukup untuk digunakan untuk memurnikan senjata sub-ilahi. Pulau ini disebut Pulau Berpola Hitam, pulau utama untuk garis pertahanan kedua. Keturunan White Bone Sovereign, Long Fei, dan keturunan Underworld Fire Sovereign, Wei Hua, saat ini sedang berada di aula di pulau tersebut untuk mendiskusikan berbagai hal. Ekspresi di wajah mereka sangat santai. Ada 2 orang lain selain Wei Hua dan Long Fei. Salah satunya adalah Wang Ken. Meskipun dia adalah keturunan Kaisar Ras Mayat, dia bukan keturunan Kaisar Bela Diri yang berdaulat, jadi posisinya di perlombaan mayat tidak setinggi Long Fei dan Wei Hua. Orang lain memiliki identitas yang sangat menarik. Sulit membayangkan bahwa dia akan muncul bersama Wei Hua sekali lagi. Orang ini adalah keturunan penguasa tangan besi, Kuidou. Saat itu, dendam antara penguasa tangan besi dan penguasa api dunia bawah menyebabkan keributan besar. Generasi muda bahkan memiliki banyak rumor tentang urusan mereka. Keturunan penguasa tulang putih, Long Fei, benar-benar putih. Dia berpakaian dengan cara ilmiah dan memegang kipas lipat. Penampilannya sangat kontras dengan pembudidaya ras mayat lainnya. Karena metode tempering tubuh khusus mereka, Korsrace semuanya berkulit gelap. Selanjutnya, mereka mengolah kematian Dao. Ini membuat mereka terlihat menyeramkan. Beberapa dari ras mayat akan memiliki kulit putih dan tampilan ilmiah seperti Long Fei. Long Fei menatap Kuidou yang diam dan melambaikan kipas lipatnya sambil tersenyum tipis. "Kakak Kuidou, kamu tidak menyesal tidak kembali ke Danau Perak Surga Berbintang, kan?" Kuidou adalah teman baik Long Fei. Keduanya bisa dikatakan bersahabat akrab. Setengah bulan yang lalu, Kuidou dan Wang Ken meninggalkan Danau Perak Surga Berbintang karena cedera.
Kemudian mereka mendengar bahwa badai langit berbintang sedang mendekati danau perak surga berbintang, dan mereka secara kebetulan menerima undangan Long Fei. Jadi mereka datang ke bintang kayu naga ini dengan beberapa keraguan di hati mereka. Dalam surat itu, Long Fei telah menjelaskan secara rinci tentang manfaat menempati bintang sumber daya, mengklaim ada lebih banyak manfaat di sana daripada di danau perak surga berbintang. Awalnya, Kui Dou dan Wang Ken tidak percaya padanya. Bintang sumber daya sangat langka. Setiap ras akan menjaga mereka dengan ketat. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menduduki bintang sumber daya? Ketika mereka datang ke Dragonwood Star dan melihat bahwa Long Fei dan Wei Hua dengan mudah mengklaim sebagian besar wilayah laut, keraguan mereka hilang. Setelah 2 tahun, tubuh fisik Kui Dou menjadi lebih kuat. Dia tampaknya menunjukkan tanda-tanda menerobos ke tubuh Sage peringkat 4. Serangan biasa darinya bisa mencapai 1.500 ton kekuatan juga. Saat menggunakan teknik bela diri, dia bisa menghasilkan 2.500 ton kekuatan. Legenda mengatakan bahwa naga langit yang ada di zaman abadi dapat mencapai 5.000 ton kekuatan dalam satu serangan. Ini menjadi dasar untuk satu unit Dragon Force. 2.500 ton kekuatan sudah menjadi setengah kekuatan naga. Kui Dou mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk meledak dengan setengah kekuatan naga. Meskipun dia tidak dianggap sebaik di Wook di Starry Heaven Silver Lake, dia masih melakukannya dengan sangat baik. Jika dia tidak mendapatkan yang terburuk dari jenius Asura Rache yang baru bangkit, dia tidak akan harus mundur sementara. Mendengar pertanyaan Long Fei, Kui Dou tersenyum tipis dan menjawab, ada banyak manfaat di Danau Perak Starry Heaven. Ada ramuan roh berusia 10.000 tahun yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas roh dengan garis keturunan yang kuat, dan segala macam bahan langka. Namun, kelompok di Wook memonopoli sebagian besar dari mereka. Daya tarik utama Starry Heaven Silver Lake adalah pemahaman dari pertempuran. Jika hanya aku, ada lebih banyak manfaat di Dragonwood Star ini daripada Starry Heaven Silver Lake. Satu-satunya hal yang kurang adalah jenius iblis bagi saya untuk bertarung, yang membuat pertempuran saya agak membosankan. Petik 2. Wang Ken berjalan mendekat dan berkata, Kakak Kui Dou, tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini, Istana Dewa Bela Diri telah mengirim para ahli. Menurut rumor, keturunan Kaisar Azure, Xiao Chen, yang menghilang 2 tahun lalu, ada di antara mereka. Bahkan Bai Wuxue dan yang lainnya tidak tahu bahwa Xiao Chen akan memimpin kelompok sekte langit tertinggi. Meskipun begitu, Wang Ken ini sebenarnya tahu, ini benar-benar aneh. Kui Dou merasa bahwa ada lebih banyak informasi tentang Wang Ken. Namun, ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Long Fei dan Wei Hua telah mengambil alih 2 bintang sumber daya. Jika tidak ada alasan khusus, bagaimana mereka bisa berhasil mengambil bintang kayu naga yang sudah disiapkan? Namun, ini bukan urusan Kui Dou. Perhatiannya adalah Xiao Chen. Ini adalah waktu yang baik. Setelah tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, saya harap dia tidak akan mengecewakan saya, kata Kui Dou dengan ekspresi cemberut. 2 tahun lalu, Xiao Chen telah memukulinya seperti anjing dengan satu pukulan di Monumen Sagemark. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Wei Hua berjalan dengan ekspresi dingin. Dia berkata, jangan khawatir. Akan baik-baik saja jika dia bersembunyi selamanya. Sekarang dia muncul kembali, saya akan menunjukkan kepadanya bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia tipu. Petik 2. Meskipun Wei Hua tidak bertarung dengan Xiao Chen 2 tahun lalu, dia telah jatuh cinta pada tipuan Xiao Chen. Meskipun dia tidak kalah banyak, rumor berikutnya sangat membuatnya malu. Wei Hua adalah keturunan yang bonafit dari Kaisar Bela Diri yang berdaulat. Di zaman jenius ini, dia harus berdiri di atas yang lain. Bagaimana dia bisa membiarkan noda pada reputasinya tetap ada? Long Fei yang berwajah putih melambaikan kipas lipatnya. Merasakan keingintahuan yang kuat di dalam hatinya, dia berkomentar, kalian semua adalah talenta luar biasa, pahlawan rakyatmu, namun kalian semua menderita di tangan bocah ini. Saya benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang ini. Petik 2. 2 tuan muda, pengintai sudah mundur dan mengatur laporan pertempuran yang terperinci. Seorang pembudidaya kors Rache di luar aula dengan cepat masuk dan membentangkan setumpuk laporan pertempuran sebelum berlutut di lantai. Wajah Wei Hua berbinar gembira. Dia dengan cepat pergi dan mengambil laporan pertempuran. Dia tersenyum dan berkata, bagus. Biarkan saya melihat seberapa kuat bala bantuan yang dikirim kali ini. Petik 2. Mengambil laporan pertempuran pertama, Wei Hua menunjukkan penghinaan di wajahnya. Dengan seringai tipis, dia berkata, Hua Dao dari Sekte Seribu Misteri dan Niu Deng dari alam pertempuran. Memang, seperti yang saya harapkan. Mereka agak kuat, tapi hanya itu yang mereka miliki.
Pindah ke laporan pertempuran kedua, tatapan jijik Wei Hua menghilang. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Bai Wuxue ini agak sulit untuk dihadapi. Dengan warisan balap salju yang diperolehnya, dia benar-benar menghancurkan sekelompok mayat iblis kelas raja dan membunuh 10 orang bijak bela diri kelas medial. Dia bahkan hampir berhasil membunuh Penatua Sun, yang memimpin kelompok itu. Ketika Kuido mendengar ini, dia berkata, aku bertarung dengan Bai Wuxue ini di danau perak surga berbintang. Dia memang orang yang kuat. Namun, Long Fei tampak tidak peduli. Dia berkata, mereka hanyalah mayat iblis kelas raja. Tidak peduli berapa banyak yang dia hancurkan, tidak perlu merasa sakit hati karenanya. Ini sama dengan jatuhnya orang bijak bela diri kelas medial itu. Penatua Sun dapat kembali. Semua ini sebagai imbalan untuk mengujinya sangat berharga. Petik 2. Wei Hua juga berpikir seperti ini. Sementara Bai Wuxue kuat, Wei Hua tidak takut padanya. Matanya agak suram ketika dia mengambil laporan ketiga. Laporan pertempuran ini mencatat peristiwa yang terjadi ketika Blackstone Old Revenant memimpin kelompok untuk menyelidiki Pulau Azure Monarch. Ketika Wei Hua menyebarkan laporan pertempuran, ekspresinya berubah drastis setelah satu pandangan. Dia berseru, apa, The Blackstone Old Revenant mati? Dengan 100 orang, mereka bahkan tidak bisa menunda dia. Petik 2. Wang Ken, Long Fei, dan Kuido semuanya terkejut. Mereka dengan cepat melihat laporan itu, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keberanian yang luar biasa. Dia berani memblokir 100 pembudidaya Kors Rache saya sendirian. Long Fei berteriak dengan marah saat dia menutup kipas lipat di tangannya dalam satu gerakan. Wang Ken berkata dengan agak cemas, jelas, orang ini hanya tertarik untuk membunuh Elder Blackstone. Dia dengan sengaja membiarkan orang bijak bela diri kelas rendah itu pergi, sama sekali tidak peduli dengan mereka. Petik 2. Kuido tersenyum dingin dan berkata, bagus. Ini membuatnya lebih menarik ketika saya mengubahnya menjadi serangga dan menginjak-injaknya. Suara mendesing. Pedang besi menembus dinding dan melesat ke arah Wei Hua. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap pedang. Kemudian, dia perlahan mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia berkata, bagus, ini akan sangat membantu kami. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Dragonwood Star akan jatuh ke tangan kita. Wang Ken bertanya dengan cepat, Saudara Wei, apa yang membuatmu begitu bahagia? Apa kabar dari orang itu? Wei Hua dengan santai menggerakkan tangannya dan menghancurkan pedang besi itu. Dia menjawab dengan tenang, Xiao Chen ini pasti akan mati. Seseorang telah membantu kami untuk memikirkan tindakan balasan. Ayo, mari kita pergi dan membuat beberapa persiapan dan menunggu kabar baik, jadi kita akan siap untuk bergerak kapan saja. Petik 2. Tanda pisah. Di Pulau Raja Azure, Xia Feng, lelaki tua berjubah kuning, dan Qin Wu, 3 orang di eselon atas pulau, semuanya datang ke kediaman Xiao Chen. Selama beberapa hari terakhir, Xiao Chen tetap di dalam ruangan dan tidak pernah pergi. Dia terus fokus untuk memahami dan menyempurnakan daunnya. Dia tidak mencurahkan seluruh waktunya untuk kultivasinya. Saat ini, pedang dao miliknya adalah yang paling penting. Dia sudah mencapai masa kritis. Setiap hari, dia memikirkan ide-ide baru dan dengan cepat memverifikasi apakah konsep-konsep ini berhasil atau tidak. Pada saat yang sama, dia sedang menunggu seseorang untuk bergerak. Hari ini, mereka akhirnya datang. Teman kecil Xiao Chen, mereka berdua sudah merenungkan masalah sebelumnya di aula besar. Biarkan orang tua ini ikut campur dan meminta maaf atas nama mereka sekali lagi. Mari kita anggap ini sebagai persahabatan yang ditempa melalui pertempuran, kata Qin Wu dengan tulus kepada Xiao Chen. Saat dia masuk, dia merendahkan dirinya sendiri. Senyum juga memenuhi wajah Xia Feng dan pria tua berjubah kuning itu, sepertinya mereka juga sangat tulus. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia memandang Xia Feng dan berkata, Tuan Pulau Xia, saya yakin Anda tidak datang ke sini hanya untuk meminta maaf, kan? Xia Feng tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dia berkata dengan agak meminta maaf, teman kecil Xiao Chen salah paham. Kali ini, tujuan utama saya datang adalah untuk meminta maaf kepada teman kecil ini. Pada saat yang sama, saya membawa medali senior Huangpu. Saya berharap Little Friend akan keluar dan berpartisipasi dalam pertempuran, melecehkan tentara dari Kors Rache. Petik 2. Terus berpura-pura. Kemungkinan begitu saya keluar, Anda akan segera mengungkapkan gerakan saya ke eselon atas dari Kors Rache. Hanya kematian yang akan menungguku. Setelah Xiao Chen menerima medali, dia dengan santai meletakkannya di atas meja dan berkata dengan dingin, jika saya tidak salah,
Tuan Pulau Xia pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan medali ini dari senior Huangpo, kan? Kata-kata ini langsung menuju kebenaran masalah ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah Xia Feng. Meskipun dia dengan cepat menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata Xiao Chen. Xiao Chen tidak repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk bermain bersama. Huff, bagus sekali. Betapa beraninya, untuk berpikir bahwa Anda bahkan berani untuk tidak mematuhi perintah Lord Huang Pufeng. Tunggu saja, saya pasti akan melaporkan masalah ini. Istana Dewa Bela Diri tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Petik 2.